Oke, baik teman-teman sekalian, eee, saya zoom share screen dulu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, baik. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, kok tiba-tiba play semuanya. Sebentar. Jadi semua otomatis. Aja. Duh, play sendiri. Sebentar, Afwan. Oh gitu, boleh kalau mau perkenalkan dulu, Mbak. Iya, baik. Ini kita sambil menunggu juga ya, Kak Big Zaman. Mungkin bisa cerita nih, apa namanya, kenapa sih milih surat Toha nih? Ada Oh gitu. apa? Ada apa motivasi lah? Ada apa semangat di baliknya nih, Kak? Kenapa milih surat Toha? Kenapa ya? Kalau yang paling jujur sebenarnya sih karena dulu pernah sharing ini di forum yang lain, jadi paling cepat. Karena kemarin ditembak sama Mbak Siti, ya udah deh yang paling gampang aja, dari yang sudah pernah disampaikan. Tapi ya selain itu karena memang, banyak sih kisah-kisah yang menarik ya dari, eee, walaupun kisah Nabi Musa sebenarnya udah sering banget dibahas ya sama Ustadz Nauman, tapi insya Allah banyak hal yang nanti bisa kita sama-sama ambil. Mungkin karena kasusnya juga sekarang lagi zaman-zaman PPKM ya. Di mana kita mungkin banyak kondisi yang kurang menentu, banyak kekhawatiran yang muncul dari sisi kita masing-masing. Jadi, ya mudah-mudahan jadi penguat kita untuk terus berdoa, terus mengingat Allah dengan penuh keyakinan kan ya. Karena sejatinya ya kita ini hanya hamba yang nggak tahu apa-apa, padahal semuanya sudah dipastikan, sudah dijamin oleh Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha menggenggam semuanya. Kira-kira gitu kali Mbak Faiza, punten. Iya, semoga teman-teman di sini juga pada sehat semua ya, dalam kondisi sehat walafiat. Yang sedang sakit semoga disembuhkan dan juga jadi penggugur dosa. Karena apa namanya, di kondisi sekarang banyak juga ya yang sedang berjuang juga, dan mudah-mudahan mendengar surat Toha ini menjadi penguat juga. Dan ini saya kelewat juga nih, sorry ya, belum memperkenalkan untuk apa namanya, Kak Big Zaman nih. Jadi Kak Big Zaman ini pendidikannya alumni Fakultas Ilmu Komputer UI, dengan aktivitas ini Masya Allah sekali ya. Apa namanya, semangat semangat Al-Qur'annya mudah-mudahan diberikan keberkahan dan juga keistiqomahan. Ini long life Quran learner, dan juga suami dari satu istri dengan 3 anak, dan juga CEO dan co-founder dari Badar Interaktif. Aktivitas lainnya, sekretaris DKM Masjid Al-Hidayah, dan juga aktif di beberapa yayasan. Domisilinya di Beji Depok, Beji Depok. Dan juga Joinak ID lumayan awal. Ini masih Allah ya, 2014, udah 7 tahun. Sudah ini juga ya, apa namanya, kayak sudah cukup lama, alhamdulillah. Terus juga untuk silaturahmi bisa via Instagram @bigzaman ataupun lewat Facebook Big Zaman BZ. Oke, baik, itu perkenalan pembicara kita, kontributor hari ini Kak Big Zaman. Mohon maaf nih terlewat. Mungkin bisa langsung disampaikan lagi aja, tadi balik ke topik lagi Kak Big Zaman tentang surat Toha. Siap, oke. Baik, saya izin share screen dan oke, mana? Tuh, cari background dulu. Baca kali ya. Oke, baik. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina zadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Alhamdulillah, teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, bersyukur kehadirat Allah di pagi hari yang penuh kebahagiaan ini. Allah karuniakan kita kesempatan untuk bisa bermuajahah, nggak muajahah juga sih, nggak bertatap muka langsung ya, bertatap laptop entah di antara kita masing-masing. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan hari ini, rekan-rekan yang sama-sama berusaha menyelami nikmatnya samudra Al-Quran ini, Allah berkahi kita. Allah makin tambahkan kecintaan kita pada Al-Quran. Allahumma ja'alna muhibbatal Quran. Ya Allah, karuniakanlah kami, ya Allah, untuk bisa mencintai Al-Quran lebih dalam lagi. Allahumma rizukna muhibbatal Quran. Semoga Allah rizkikan pada kita perasaan yang betul-betul dalam mencintai kitabullah yang sangat-sangat kita cintai ini. Jadi ini tadi sedikit profil dari saya, sama seperti teman-teman yang lainnya, mudah-mudahan dipantaskan Allah juga bisa berada di tengah-tengah sini. Saya mohon izin untuk Al-Ustadz Al-Mukarram Pak Heru Wibowo sebagai Ketua Anak ID kan ya, dan beberapa asatizah yang lainnya. Saya tentu tidak lebih baik dibandingkan yang lainnya, karena sebuah tunjukan saja ditunjuk oleh Mbak Nifa kalau nggak salah waktu itu ya, pelaku utamanya, dan kemudian di follow up sama Mbak Siti. Jadi mudah-mudahan ya ini ya, kalau Allah pengen menyampaikan hikmah itu kan nggak harus memilih orang yang berilmu ya, bahkan orang yang penuh dengan maksiat pun, kalau memang Allah sampaikan, Allah pinjam lisannya untuk menyampaikan kebaikan, maka mudah-mudahan jadi kebaikan untuk banyak orang insya Allah. Saya kemarin ditanya sama Mbak Siti, cerita dikit dong terkait tentang awal-awal kenal sama ini ya, apa, komunitas anak ID ya. Jadi kalau boleh dibilang itu sebenarnya saya termasuk yang lumayan awal ya kan ya, masuk di komunitas anak ID ini. Ada beberapa apa ya, orang-orang yang ini kalau misalkan saya mengutip salah satu fotonya, nggak tahu di sini ada orang-orangnya nggak ya, yang masih merasa ada di sini. Ini ada Kang Irfan, ada suaminya Mbak Nifa, Kang Fatur, ada ini apa, Al-Ustadz Al-Mukarram, Mas Syafiq hari ini ada nggak ya Mas Syafiq ya? Nggak ada ya? Waduh, Ustadz kita di padahal. Dan beberapa teman-teman yang lain, ada beberapa teman-teman dari Darul Arqam dan segala macam. Saya masih ingat banget ini kalau nggak salah tahun 2017 waktu pertama kali anak ID itu udah lama bergrup WhatsApp ya. Tiba-tiba kemudian kita ketemuan kopi darat gitu di rumahnya Bu Dewi kalau nggak salah ya, di Kalibata. Terus juga pernah bikin satu buah sesi itu di kampus saya nih di Fasilkom UI ini. Ini kalau teman-teman lihatnya ada Mas ini ya, Mas Alfa, Mas apa, Hawariun kalau apa IG yang terkenalnya nih. Zaman-zaman beliau masih belum terkenal nih, masih kurus, masih belum nikah. Ini jadi kesan yang sangat kuat yang saya dapatkan tuh dari komunitas ini ya, Nauman Ali Khan ini tuh bener-bener ngerasa, ternyata ada ya orang-orang itu yang bener-bener apa ya, cinta sama Al-Quran. Kalau dulu awalnya sebenarnya juga sempat kepikiran, ini komunitas apa sih, ngefans banget apa ya sama Ustadz Nauman ya, sebegitunya banget sama satu sosok atau satu figur Ustadz kan ya. Tapi sebenarnya ini hanya sebuah apa ya, vehicle aja kan ya. Nanti tolong dikoreksi ya Ustadz Heri dan teman-teman yang lain kan ya. Tapi yang saya tangkap itu ya ini adalah vehicle kita bareng-bareng untuk kita sama-sama ngerasain yang namanya kenikmatan untuk bisa menyelami kan ya, bisa bersama dengan Al-Quran itu sendiri. Saya pertama kali kenal komunitas ini tuh dari ini ya, ini ada Kak Henning namanya ini yang pakai jilbab biru ini, beliau kakak kelas saya di Fasilkom angkatan 2005, pertama kali mengenal saya pada komunitas ini kan ya, dan waktu itu saya masih ingat banget tuh, awal pertama kali saya kenal tuh waktu itu Kak Henning di Twitter, zaman dulu masih rame-ramenya pakai Twitter ya, itu nge-attach satu buah gambar ini ya, yang menurut saya tuh entah kenapa kayak kena gitu kan ya, tulisannya, "Oh Allah, I love your book and I'd love nothing more than to learn it and to teach it. Just make it easy for me to learn it. Just make it easy for me to teach it." Ini kan sama dengan ini ya, apa, hadis yang disampaikan Rasulullah, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Barang siapa-siapa yang terbaik di antara kita, maka dia adalah orang-orang yang mempelajari dan juga mengajarkan Al-Qur'an itu. Ini, ternyata waktu telusur demi telusur, ternyata ini itu mengutip dari perkataannya Ustadz Toman Ali Khan juga di salah satu lecture beliau, udah lama banget ya, tentang ini, The Coolness of the Eye itu yang bahas tentang surah Al-Fussilat dan Rabbana hab lana min azwajina, yang qurrata a'yun itu ya. Itu ada statement ini yang kemudian dijadikan sama Kak Hening sebagai picture dan waktu itu dijadikan profil cover Facebook-nya gitu kira-kira. Saya merenungi cukup mendalam dengan kalimat ini.
Dan waktu itu saya dari posisi di mana saya tuh kayak masih ada gap yang cukup jauh kan ya antara saya dengan Quran kan ya. Baca sih baca, tapi kayaknya nggak bener-bener dapet maknanya, nggak bener-bener engage, nggak bener-bener ngerasain kenikmatan, oh segitunya ya, sedalam itu samudra Al-Quran. Dan qadarullah dengan wasilah dan juga beberapa penyampaian dari Ustadz Nauman kan ya, alhamdulillah kayak Allah buka tuh beberapa pemahaman, Allah rizkikan beberapa hikmah kepada saya dan keluarga kan ya. Bahkan kalau teman-teman tahu, anak pertama saya, itu saya kasih nama Nauman. Nama lengkapnya Nauman Ibrahim Al-Hafiz kan ya. Karena sebagai salah satu doa mudah-mudahan yang bersangkutan ini, anak saya bisa menjadi salah satu ahli mufassir kan ya, yang benar-benar minimal bisa mendekati, benar-benar mencintai Al-Quran sebagaimana orang-orang soleh terdahulu. Itu sih teman-teman ya. Jadi awal pertemuan singkatnya, dan saya pun juga pengen menyampaikan ke teman-teman sekalian terkait tentang semangat kita bareng-bareng ya. Mungkin hari ini kita punya starting point yang beda-beda kan ya. Ada orang itu yang kayak takut banget untuk kita bisa menyelami Al-Quran. Saya tuh dulu pernah bikin satu buah tulisan kalau nggak salah. Saya isi share dikit. Ini kalau nggak salah. Oke. Ini udah agak lama sih saya nulis ini tentang waktu sebelum saya berusia kepala 3 ya. Ketahuan dia udah tua ya. Jadi ini waktu itu saya nulis tentang renungan saya kan ya, 3 hal penting yang benar-benar kita perjuangkan sebagai seorang seorang muslim ya. Itu ada 3 hal, yaitu kemampuan kita untuk bisa sadar ngobrol terus sama Allah di setiap kesempatan, kemampuan untuk selalu bisa semangat dekat dengan Al-Quran, dan kemampuan untuk selalu ingin membantu dan membahagiakan orang lain tanpa syarat. Ini 3 hal yang menurut saya itu penting ya, 3 skill set terpenting dalam hidup ini kan ya. Dan saya pengen langsung jam ke poin kedua ya, tentang mencoba selalu dekat dengan Quran. Mungkin beberapa teman-teman mirip dengan saya kan ya. Saya tuh berpikir, saya tuh dulu tuh iri banget dengan teman-teman yang punya lingkungan yang baik ya, lulusan pesantren, lulusan sekolah Islam terpadu, keluarganya asatizah yang sangat Islami kan ya, hafalan Qur'annya banyak, paham bahasa Arab dan seterusnya kan ya. Dan di situ saya ngerasa kalau oh ya wajarlah orang-orang itu punya sehebat itu ya, karena mereka punya privilege yang berbeda kan dengan kita kan ya. Kalau wajarlah kalau saya baca Qur'annya nggak rutin, nggak bisa sejuz sehari misalkan, wajarlah kalau hafalan saya juz 30 nggak beres-beres, wajarlah kalau saya nggak sesoleh dan sesoleh mereka, kayak ngerasa ada gap yang besar gitu loh antara kita dan mereka. Ya saya tuh beda sama orang-orang itu kan ya. Tapi setelah saya berpikir ternyata saya salah kan ya. Allah tuh nggak pernah menilai initial state kita itu dari mana. Karena setiap orang kan ujiannya kan pasti beda-beda kan ya. Yang Allah pengen nilai dari kita adalah apa respon kita, apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita upayakan dengan segala kelebihan kekurangan yang kita miliki hari ini. Maka di titik itu saya kemudian baru berpikir dan menyimpulkan ternyata kita tuh nggak harus loh punya kemampuan baca Quran yang sangat baik, kayak Muzammil Hasbalah, nggak harus kita punya kemampuan bisa bahasa Arab, nggak harus kita punya ilmu tafsir Al-Quran atau bahasa Arab, nggak harus kita punya hafalan sekian 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 kan ya. Ini nyun sewu ya, kalau ada yang kurang sepakat monggo kan ya, tapi ini menurut apa yang saya pikirkan. Dan yang paling penting adalah kita itu harus punya eagerness ya, semangat untuk selalu mencoba mendekat dengan Quran dengan berbagai macam cara apapun, dengan bagaimana pun bentuk perjuangannya. Berjuang untuk bisa tilawah rutin walaupun masih banyak malesnya, masih banyak bolong-bolongnya. Mencoba terus memungut pesan-pesan cinta Allah dalam kitabnya, dalam kajian, buku, video, YouTube atau apapun. Pokoknya luangkan waktu untuk Quran, salah satunya dengan apa yang sedang kita lakukan hari ini kan ya. Itu kenapa ini penting, karena memang ya ini ya ini harus sesuatu yang harus kita usahakan gitu. Intinya sih di situ. Dan ini experience ini tuh yang betul-betul harus kita rasakan kan ya. Mungkin kita harus punya cita-cita ya dalam hidup kita bisa ngerasain nikmat yang kita ngaji, terus bacanya tuh pelan-pelan kan ya, dengan tajwid, dan tuh nikmat banget, dahsyat banget rasanya kan ya. Atau tiba-tiba kita nemu aha momen pas lagi baca terjemahan Quran, atau random tiba-tiba ikut kajian Quran ada aha momen yang itu betul-betul menghangatkan hati kita kan ya. Atau ketika kita tuh ngerasain kita tuh lagi ngafal kan ya, ketemu ngafal satu buah ayat, terus ketemu ayat yang selama ini familiar kan ya dengan kita kan ya, itu kayak habis ketemu teman deket yang udah lama banget gak ketemu. Saya tuh lupakan lalu habis setoran ya, masih tergabung, masih belajar sebagai santri di rumah tajwid gitu. Kebetulan tuh lagi sampai di ayat yang ini, ayatnya sangat terkenal, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in kan ya. Pasti sering dengar kan ya ayat tentang ini kan ya. Tapi entah kenapa waktu kemarin itu ngafalin ayat itu kan ya, ketemu ayat itu kayak ya Allah, oh ternyata kamu tempatnya di sini toh. Dari dulu tuh aku udah tahu ayat kamu nih kan. Alhamdulillah udah tahu kamu di sini, terus nangis gitu. Itu kayak
ya Allah, seru gitu ya. Terus ngerasain nikmatnya murojaah dengan terjemahan, kita ulang-ulang terus sampai akhirnya kemudian kita berbesmili sendiri, ngerasain tiba-tiba kita melihat satu buah kejadian terus kita ingat sama ayat yang Allah hafal gitu kan, dia berasa kayak Allah tuh lagi ngomong sama kita. Di suatu subuh itu pernah saya apa namanya keluar dari masjid salat subuh terus ngelihat ada bapak-bapak tukang kelontong itu udah mulai gelar jam 5 pagi, udah mulai beres-beres. Habis itu ngelihat tukang ojek itu udah pada gelar udah gelar enggak ya, udah pada mulai cari cari orderan lah kira-kira gitu kan ya. Langsung keinget sama ayat Al-Jumu'ah itu yang fantashiru fil ardi wabtaguna min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun kan ya. Bahwasanya wah ini nih orang-orang yang disebutkan Allah tuh yang fantasyiru fil ardi, yang bertebaranlah di muka bumi ya. Masih pagi-pagi banget kan ya. Padahal kalau kita rata-rata masih berteparan di muka bumi. Maksudnya masih pada tidur ya. Masih belum mandi, mungkin masih menggelepar, masih malas-malasan. Itu orang-orang ini udah kemana-mana. Oh, jadi kayak connect itu antara satu buah kejadian dengan ayat yang pernah kita hafal itu indah banget kan ya. Kayak rasanya kayak Allah tuh lagi nuntun kita kan ya. Indah banget. Nah itu sih teman-teman sekalian ya. Jadi ini agak panjang nih takutnya kelamaan. Tapi itu sih yang saya rasakan ketika ketemu sama teman-teman komunitas teman Alikan. Jadi ngerasain intinya tugas kita tuh bukan untuk menjadi seorang ahli Quran yang gimana banget kan ya, tapi berusaha sedekat mungkin dengan Al-Quran dimanapun starting point kita hari ini. Karena tujuannya sama-sama apa yang kita dapatin adalah ultimate goal-nya adalah bagaimana kita bisa terus get connected with Allah kan ya. Jadi kalau wifi itu kita bisa selalu connect gitu kan ya, seperti Zoom ini kan bisa terus terselenggara karena kita connect dengan internet kita. Dan bayangkan setiap saat kita tuh bisa connect dengan Allah kan ya. Itu persis kayak disampaikan Allah dalam surah Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang terus ingat sama Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi bobo, wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh, terus mengingat Allah dalam berbagai macam penciptaan yang Allah ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini indah banget kan ya. Saya pun juga masih berusaha, teman-teman sekalian, masih ikhtiar, makanya tadi judulnya Long Life Quran Learner ya. Enak ya kalau misalkan jadi pembelajar itu. Kalau kata guru saya, yaitu dari hadis yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita tuh kalau buat ngajar itu kan susah ya, butuh kualifikasi tertentu, harus paham ini itu. Jadi kalau kita mau jadi orang yang terbaik di mata Allah, ya satu aja, pantaskan diri kita untuk selalu man ta'allamal Qur'an, selalu belajar Al-Qur'an. Maka insya Allah kita akan selalu terbaik di mata Allah. Tinggal ujian istiqomahnya aja yang perlu untuk sama-sama kita pancangkan dan niatkan. Gitu teman-teman sekalian, ngapunten agak melihat ke sana kemari ya. Ini baru saya masuk ke dalam topik utamanya tentang satu buah kisah yang menurut saya menarik ya, tentang Ibrah Nabi Musa, diambil dari surah Toha ya ayat 9. Sih sebenarnya panjang banget sih kalau kita bicara kisah Nabi Musa dalam surah Toha ini, bahkan sampai puluhan ya. Nanti teman-teman silakan bisa dibuka ini, surah Toha itu surat ke-20. Kalau di mushaf saya halaman 312 ya. Bismillah ya, mudah-mudahan Allah karuniakan rezeki pemahaman untuk kita bersama-sama. Oke, jadi kisah ini kisah yang menurut saya menarik sekali lagi karena memang ini ya storytelling ya, dan itu adalah keunggulan memang dalam beberapa kajian Ustadz Noman ketika beliau menyampaikan sesuatu itu secara storytelling. Ini saya ambil dari story dari video ini ya. Silakan teman-teman bisa cari sendiri, penjelasannya tentu lebih baik daripada penjelasan saya, tapi mudah-mudahan lewat wasilah lisan Al-Fakir ini bisa menyampaikan sedikit hikmah ya dari apa yang sama-sama telah Al-Fakir dapatkan. Jadi sekilas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa ini sosok yang paling sering dijelaskan dalam Al-Quran kan ya. Kalau dulu pernah saya dapat kajian Ustadz Salim itu pernah menyampaikan Nabi Musa ini diucapkan 136 kali gitu dalam Al-Quran. Artinya banyak banget, melebihi Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam, dan beberapa nabi-nabi yang lainnya. Setidaknya itu ada 35 surah itu yang menjelaskan tentang Nabi Musa alaihissalam. Banyak banget ya, di kisah Ad-Dukhan, Ad-Dzariyat, Al-A'la, Al-Ankabut, Asy-Syura, Toha, apalagi ya, banyak banget lah ya. Nanti teman-teman bisa coba cari kan ya, dan insya Allah banyak banget.
Artinya apa sih di sini kan ya? Ustadz pun menyampaikan bahwasanya Allah pengen banget kita belajar banyak hal dari kisah Nabi Musa alaihissalam, salah seorang hambanya yang Allah benar-benar sayang ya. Kenapa sayang? Karena memang diceritain bolak-balik kan ya, sama kayak seorang orang tua kan kalau misalkan sayang banget sama anaknya itu biasanya godaannya pengen cerita kan ya ke tetangga, aduh kayak anak saya loh jeng, anak saya tuh sudah soleh, pinter, ngajinya bagus, ini diceritain bolak-balik. Sama halnya dengan Nabi Musa yang berkali-kali diceritakan Allah dalam Al-Quran kan ya. Dan dalam surat ini kan ya, bilang tuh surat Toha kan ya, kisah yang pengen Allah sampaikan kepada kita adalah kisah yang menarik kan ya. Mungkin banyak ya kisah yang sering kita dengar, kisah ketika Nabi Musa itu apa namanya dihanyutkan di sungai, kisah ketika Nabi Musa melewati Laut Merah, atau ketika Nabi Musa bersama Nabi Harun melawan para penyihirnya Mesir kan ya pada saat itu. Tapi salah satu episode yang biasanya jarang di-highlight kan ya, jarang disampaikan oleh beberapa kajian yang sering kita ikuti atau beberapa asatis yang sering kita ikuti kajiannya itu adalah kisah yang satu ini, yaitu ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dan berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang pernah dengar kisahnya ya mudah-mudahan jadi murojaah ya, jadi makin menguatkan kita insya Allah tentang apa ini. Nah, surat Toha ini salah satu yang sangat saya suka adalah ketika pertama kali kita bacakan ya, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa ya. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Ini Masya Allah ya kan ya. Kalau kita bayangkan kalimat ini itu Allah itu tidak pernah menurunkan Al-Qur'an, bahkan dalam beberapa tafsir sampaikan Allah tidak menurunkan agama Islam ini, syariat Islam ini kepada kita kan ya, untuk kita tuh menjadi susah tadi ya. Karena seringkali kan kita ini yang malah ini ya ngerasain kan ya, aduh repot banget ini masa tilawah, udah tilawah sehari 1 juz, terus belum lagi kewajiban murojaah. Masa masih harus ziyadah lagi? Udah ada zikir pagi petang, udah ada kewajiban ini itu kan ya. Kayaknya berat kan ya. Padahal sebenarnya Allah yang paling tahu kan ya, bagaimana cara kita tuh memaintain diri kita gitu ya, supaya kita bisa terus ngerasain tenang, kita bisa tentram dalam kehidupan ini ya karena memang Quran dan syariat-syariat Allah berikan kepada kita. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Saya lanjutkan ya, teman-teman sekalian. Jadi ini baru masuk ke kisah Nabi Musa itu sendiri kan ya. Wahal ataka hadithu Musa kan ya. Ini dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa kan ya. Ini menarik teman-teman sekalian. Ketika Allah pertama kali memfirmankan kepada Nabiullah Muhammad dan Nabiullah Muhammad menyampaikan kepada kaumnya kan ya. Di sini ada kata hadis kan ya. Hadis ini kalau Ustadz Noman menyampaikan selalu sesuatu yang baru. Gak cuma sekedar kisah kan ya, tapi kisah yang baru. Tahu nggak sih ini ada yang baru loh kan ya. Tahu nggak sih ada kalau teman-teman yang mungkin hobi drakor, ya ada drakor yang keren banget nih yang masih baru nih, lagi fresh nih, lagi rame banget ya. Wahal atak hadimusu. Jadi betul-betul menyiratkan tentang sesuatu yang sangat menarik, seru yang pengen diceritain kepada Nabi Musa alaihissalam tentang kisah Nabi Musa. Dan kemudian Allah menyampaikan itra'a naron faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ketika Nabi Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, kan ya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk dari tempat api itu. Jadi memang ini langsung ini ya, masuk ke dalam episode Nabi Musa kan sangat banyak sekali ya, dari kisah pertama kali Nabi Musa dihanyutkan di sungai oleh ibunya agar diselamatkan dari pembunuhannya Fir'aun dan para tentaranya. Kemudian Nabi Musa lalu dirawat di kerajaan Fir'aun, dibesarkan. Kemudian singkat cerita Nabi Musa besar, tidak sengaja membunuh seorang Kipti, kan ya. Kemudian jadi buronan, larilah kemudian Nabi Musa menjadi gelandangan, terus tiba-tiba dipertemukan dengan apa namanya putri-putrinya Nabi Syuaib ya. Kemudian singkat cerita dapatlah di situ udah dapat makanan, dapat istri, dapat pekerjaan, dapat macam-macam ya fasilitas dari Allah, dan kemudian bertinggal di Madian sampai kemudian karena satu dan lain hal beliau bersama anak dan juga istrinya berperjalanan menuju suatu tempat dan kemudian berada di satu buah kondisi di mana ada dalam satu buah gurun yang sangat gelap di malam hari, sangat dingin kan ya. Dan saat itu Nabi Musa linglung bingung kan ya, karena ya namanya sedang bermusafir kan ya, sedang safar berperjalanan dalam kondisi sangat gelap. Tiba-tiba Nabi Musa merasa melihat sebuah api. Nah, kalau kita bayangkan ya, kita berempati sebagai seorang Nabi Musa alaihissalam sedang berjalan nih bareng sama keluarganya, tengah malam, nggak ada GPS, nggak ada Google Map, di tengah gurun, dingin, nggak ada cahaya apapun. Logikanya, ketika kondisi gelap, lalu kemudian ada cahaya, itu kan logikanya pasti semua orang pasti akan melihat kan ya. Kan begitu kan ya. Tapi lihat bahasanya Al-Quran. Allah menyampaikan, umkuthu,
tetaplah tinggal di sini. Ini sesungguhnya aku anastu naron, aku melihat cahaya. Artinya ketika Allah bilang ini, ya, Quran bilang ini, berarti yang ngelihat itu cuma Nabi Musa aja kan ya. Yang lainnya tuh nggak ngelihat kan ya. Ini diksi yang menarik kan ya. Dan kemudian la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Mungkin aku akan membawakanmu sesuatu dari sana. Karena saat itu memang sangat gelap, lagi-lagi kan ya, di tengah gurun, pasti sangat dingin. Kenapa Nabi Musa bilang seperti itu? Karena memang ya Nabi Musa sangat memperhatikan keluarganya kan ya. Nah, ini mungkin juga jadi insight juga buat kita semua, terutama bapak-bapak yang mungkin sudah punya keluarga, untuk kita ya betul-betul mengambil keputusan apapun tuh pasti pertimbangkan faktor keluarga kita, family first ya. Jadi biarlah kita bawa bapak ini yang berjuang mati-matian di luar sana, asik kan ya. Tapi itulah yang sama-sama kita insya Allah sedang mengamalkan apa yang Allah sampaikan, satu buah message yang disampaikan dalam kisah Musa ini, di mana Nabi Musa itu sangat betul memperhatikan keluarganya. Dan mungkin nanti saya pulang dari sana bisa mendapatkan sesuatu atau petunjuk untuk kita bisa sampai ke tujuan. Nah, masuk ke bagian yang sangat menarik teman-teman sekalian. Kemudian ketika Nabi Musa menuju ke tempat cahaya itu kan ya, mendaki satu buah bukit gitu kira-kira, tiba-tiba ada suara kan ya. Falamma atahanu dia ya Musa, Masya Allah kan ya. Maka ketika Nabi Musa mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa. Nah, ini kan menarik ya. Pertama, lagi-lagi ya kondisinya sangat gelap, serem, dingin kan ya. Ada suara aja itu udah serem ya, tiba-tiba ada suara ngomong tuh udah already shocking lah ya. Ini nggak cuma suara kan ya, tapi tahu namanya kan ya Musa kan ya Musa kan ya. Mungkin kalau kita jadi Musa langsung iya gitu kan ya. Saking takutnya kan ya. Bukan kata-kata seperti hey siapa kamu di sana gitu kan ya, nggak kayak gitu, tapi langsung hey ya Musa, langsung spesifik menyebut Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, keren banget ya. Lalu apa selanjutnya teman-teman sekalian kan ya, ini ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguh aku adalah Rabbmu, aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaik, maka lepaskanlah kedua terompahmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguhnya engkau berada di satu buah lembah suci yang bernama Tuwa. Jadi bayangkan ada dalam satu buah kondisi di mana ini ya apa namanya dalam kondisi diam, kemudian ada suara yang sangat powerful, lalu memberikan perintah kepada Nabi Musa, copot sepatumu kan ya. Itu tentu udah sangat betul-betul shocking ya buat Nabi Musa itu sendiri kan ya. Dan kita bayangkan posisi perasaannya Nabi Musa itu pasti kan berkecamuk, bingung, takut, pokoknya campur lah semua jadi satu kan ya. Dan Allah memahami betul kan ya psikologis Nabi Musa ketika ada di kondisi seperti itu dan mendengar suaranya Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya pertemuan sangat legendaris ya, pertemuan seorang Rob ya Allah yang kemudian berbincang langsung dengan hambanya pada seorang manusia. Lalu Allah menyampaikan di ayat ke-13, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Sesungguhnya aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Wah, ini Masya Allah kan ya. Jadi mungkin tadi ya di tengah posisi Nabi Musa yang ngerasa takut, khawatir, kok saya kayaknya ada di tempat yang salah deh kan ya. Tapi Allah menegaskan wa anakhtartuka. Sesungguhnya aku telah memilih engkau. Bahkan ini kalimatnya menarik ya. Kalau dalam bahasa Arab kan ikhtartuka itu kan udah apa aku yang memilihmu itu udah jelas ya apa namanya subjek predikatnya itu udah jelas kan ya, tapi ditambahkan Allah dengan kata ana wa ana ikhtartuka, ya aku yang telah memilihmu ada di sini kan ya. Dalam bahasa Arab ini akhirnya menunjukkan makna eksklusivitas kan ya. Artinya apa? Artinya memang ya meeting ini sudah di set up sama Allah, sudah diskenariokan dengan sangat sempurna Allah Subhanahu wa taala, dan ente itu nggak salah tempat di sini Musa gitu kan ya. Kira-kira begitu. Masya Allah. Jadi menguatkan kepada Nabi Musa bahwasanya kisah yang terjadi selama ini kan terhadap Nabi Musa, ketika Nabi Musa dari bayi mukul orang sampai mati, kabur, ketemu dengan Nabi Syuaib dan putri-putrinya, berperjalanan, kemudian ketemu dengan Allah di lembah tua, ini semua sudah diskenariokan Allah dengan sangat sempurna. Fastami' lima yuha kan ya, maka aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Masya Allah. Jadi sebelum Allah menyampaikan message utamanya kan ya, dari inti pertemuan ini Allah kondisikan sedemikian rupa agar Nabi Musa tidak merasakan ketakutan. Kemudian Allah sampaikan dalam ayat selanjutnya, innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Lagi-lagi Allah tegaskan posisinya kan ya. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Masya Allah.
Ini luar biasa teman-teman sekalian kan ya. Apa yang Allah pengen sampaikan kepada Nabi Musa kan ya. Di sini ini ya, kalau kita ya Pak tadi ya flashback lagi beberapa penyampaian sebelumnya itu kan Allah menyampaikan aku adalah Robmu kan ya, di mana Allah menyampaikan ini ana rabbuka, aku adalah Robmu, fahla'na alaik, kemudian lepas sepatumu kan ya. Itu kan pertama itu diawali dengan menegaskan posisi dulu nih. Siapa yang hamba, siapa yang Rob kan ya. Karena ini seringkali terjadi hari ini banyak kondisi di mana orang-orang itu memperdebatkan banyak permasalahan agama atau apapun kan ya. Tapi dia nggak tahu diri kan dia. Yang hamba siapa, yang Rob siapa kan ya. Ibarat kita protes-protes aturan kerja di tempat kita lagi ngomong sama orang, oh ini gimana sih kok masuk 5 hari sekali, saya kan malas banget. Ini PPKM nih, harusnya kita banyak WFH-nya. Kenapa gaji saya cuma UMR, cuma segini doang ngomong, tapi kita nggak sadar kalau kita lagi ngomong sama pemilik perusahaannya kan ya. Jadi ini penting nih untuk menegaskan di awal siapa hamba, siapa karyawan, siapa pemilik, siapa hamba, siapa robnya kan. Dan dilanjutkan dengan adabnya kan ya, dengan adab di mana fahla'na alaihi kan ya, turunkan atau copotlah sepatumu. Ini bentuk di mana ya ketika kita menghamba kepada Allah, kita harus sadar posisi kita sebagai hamba, kita terapkan adab terlebih dahulu kan ya. Baru kemudian muncullah perintah ibadah kan ya untuk mengingat Allah. Allah menyampaikan dalam ayat selanjutnya ini fa'budni kan ya, wa aqimis sholata lidzikri. Ini menarik nih. Kalau kalimatnya Ustaz Oman itu beliau bilang gini. Nabi Musa itu kan ketemu dengan sosok yang sangat luar biasa kan ya, yaitu Allah Azza wa Jalla kan ya. Kira-kira nih kan ya, mungkin nggak sih Nabi Musa tuh bakal lupa dengan pertemuan ini kan ya? Kayaknya nggak mungkin kan ya, karena ini kan memang pertemuannya sangat bersejarah ya, bertemunya Allah dengan peradaban manusia. It's incredible, nggak mungkin lupa kan ya. Bagaimana Nabi Musa bisa lupa kan ya? Kalau misalkan dalam semua episode kehidupan ini kan ya, yang mungkin kalau laki-laki kan suka lupa kadang-kadang kan ya, lupa tanggal tanggal nikah, lupa anak ini lahirnya tahun berapa, mungkin kadang-kadang kita lupa. Kalaupun kita lupa dengan semua hal misalkan kan ya, ada satu hal yang tidak mungkin kita lupakan, yaitu apa? Ya pertemuan ini kan ya oleh Nabi Musa kan ya. Nah, tapi kenapa Allah sampaikan ayat ini, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholat, lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nih, Masya Allah. Ini Allah pengen menyampaikan seberapa besar value dari sholat itu. Remembering Allah is the most important thing in Islam. Ini Masya Allah kan ya. Artinya mungkin jadi refleksi buat kita bareng-bareng ya. Kalau kita itu sholat, tapi pikiran kita masih melayang kemana-mana. Kita tilawah, tapi hati kita nggak ada dalam apa yang sedang kita baca. Ketika kita melakukan sesuatu dalam aktivitas kita apapun itu, bekerja, lagi nenenin anak, lagi ngerawat anak, lagi sekolah online atau apapun itu, maka esensi sesungguhnya dari semua ibadah itu adalah bagaimana kita bisa terus mengingat Allah kan ya. Kalau kita sholat tapi kita nggak ingat sama Allah, maka ya sholatnya ya hatinya hampa, kebas ya kalau kata orang sini ya, nggak ada rasanya kan ya, yaitu hilang esensi utamanya kan ya. Bahwasanya mengingat Allah adalah esensi terpenting dalam kita berislam. Masya Allah. Dan Allah sampaikan ini, fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri, untuk bisa mengingatku. Dan kemudian setelah menyampaikan message terkait tentang sholat dan pentingnya mengingat Allah kan ya, Allah kemudian menyampaikan tentang message selanjutnya tentang hari kiamat. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Masya Allah. Allah menyampaikan inna sa'ata atiyah. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Iya, pasti akan datang. Aku hampir merahasiakan waktunya, kata Allah kan ya. Kenapa dibilang hampir? Karena ya Allah tuh memberikan tanda-tandanya kan ya. Kita sama-sama tahu tanda kiamat kubro, ada tanda kiamat sugro. Kalau tanda kiamat kubro kan yang sama-sama kita tahu matahari terbit dari barat. Kemudian ya nanti ada datangnya Dajjal, datangnya Isa Al-Masih dan seterusnya itu beberapa ciri-ciri yang sudah Allah sampaikan juga dalam beberapa penyampaian di hadisnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian kisah-kisah ini tanda-tanda yang sugro yang kecil itu kan beberapa yang kita sama-sama sering dengar ya, kayak misalkan seorang budak melahirkan majikannya, kemudian laki-laki berpakaian menyerupai wanita, wanita berpakaian menyerupai laki-laki, masjid-masjid didirikan tinggi menjulang megah dan seterusnya, tapi kemudian yang sholat gak banyak. Ini udah mulai kita rasakan kan ya hari ini kan ya. Bahkan mungkin jangan-jangan COVID-19 ini
yang sekarang sudah ada varian Delta, varian Kappa dan segala macam. Allahu a'lam, kita nggak tahu kan ya. Mungkin jangan-jangan ini juga salah satu bagian dari tanda-tanda Allah kepada kita kan ya, yang mungkin menyiratkan bahwa kiamat sudah semakin dekat kan ya. Allah hampir merahasiakan waktunya. Itu kullu nafsin bima tas'a, agar setiap orang itu dibalas dengan apa-apa yang telah diusahakannya. Masya Allah kan ya. Kenapa sih Allah rahasiakan ya? Supaya orang itu ya tahu kan ya, orang itu dibalas sesuai dengan apa yang sedang dilakukan. Kalau udah tahu nih, kayak beberapa film-film yang kita tahu kan, kayak film Armageddon, udah lama banget ya film jam saya nonton dulu ya, yang Bruce Willis sih. Itu kan apa cerita ketika roket itu mau menghantam bumi ya, atau kayak film Volcano dan berbagai macam itu kan ketika udah mendekati ada countdown timernya itu ketika apa meteor atau apapun itu mau menghancurkan bumi itu orang-orang pada ke masjid, yang apa orang-orang pada ke rumah ibadahnya masing-masing banyak doa dan seterusnya kan ya. Nah, nggak dibuat seperti itu kan ya. Allah menyampaikan itu kullu nafsin bima tas'a, dibuat tiba-tiba suddenly happen gitu supaya setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang sedang dia lakukan. Tas'a kan ya, ini bermakna running in something, apa yang diusahakan, apa yang diperjuangkan, seperti orang yang sedang sa'i yang berlatihan ke sana kemari. Maka ini semua hal yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Ya, hatta hal yang sangat kecil sekalipun ya. Kayak misalkan kemarin ada apa yang sedang mengikhtiarkan ini ya pertemuan story morning ini kan ya, siapa yang bikin akun Zoom-nya, siapa yang kemarin kontak apa calon kontributor, siapa yang nembakin, siapa yang apa bikin publikasinya, itu Allah Maha tahu kan ya. Wa huwas sami'un alim, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat semuanya. Jadi Allah akan menghitung semuanya, nggak ada satupun yang akan lewat dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut teman-teman sekalian ya, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka janganlah engkau dipalingkan dari hari kiamat itu oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang-orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Nah, ini kita juga sama-sama melihat kan ya. Hari ini kita bertemu dengan banyak orang-orang yang sudah nggak takut itu sama yang namanya kiamat kan ya. Ada bansos ditilep, ada apa nih kan ya, ada berbagai macam jabatan diperebutkan, diperjualbelikan. Ya pokoknya fokus dengan kekayaan, karir, dan hal-hal duniawi yang jadi fokus yang bersangkutan kan ya. Tapi dan jangan sampai kita terguyur dengan orang-orang itu kan ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang la yu'minu biha wattaba'a hawa, yang mengikuti hawa nafsunya. Fatarda, yang membuat kita nanti bakal binasa kalau kita ngikutin orang-orang seperti itu. Masya Allah. Itu dua message yang sangat luar biasa ya, tentang pentingnya mengingat Allah, dan yang kedua tentang reminder tentang adanya hari kiamat. Dua konsep yang sangat penting dalam Islam, mengingat Allah dan akan ada hari di mana kita akan dihisap atas semua amal-amal yang kita lakukan selama kita di dunia. Nah, kemudian di scene selanjutnya Allah bergeser nih kan ya, tiba-tiba ngomong tentang Nabi Musa kan ya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa kan ya. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa kan ya. Ini saya ambil gambar dari Google ya. Ini katanya sih tongkatnya Nabi Musa ya. Saya nggak pernah tahu. Mirip kayak tongkat pramuka ya kayaknya. Tapi kabarnya ini di museum kan ya. Sebenarnya tongkat biasa ya. Bukan tongkat, walaupun dulu sejarahnya pernah memukul Laut Merah dan membelahnya kan. Tapi dia tongkat biasa. Yang luar biasa adalah kekuasaan Allah yang membukakan Laut Merah itu sendiri. Allah nanya kan ya. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Itu apa yang tangan Musa? Nah ini menarik kan ya. Nabi Musa kemudian bilang, qala hiya asoya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Dia Musa berkata, ini tongkatku ya Allah, hiya asoya atawakka'u 'alaiha, aku bertumpu kepadanya kan ya. Wa ahussu biha 'ala ghanami, dan aku merontokkan daun-daun dengannya. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan aku kasih makan ini buat kambingku, dan bagiku masih ada manfaat-manfaat yang lainnya. Ini apa ya, menarik ini. Ketika saya dengerin ini dari Ustaz Maman tuh pengen ketawa bawahnya, karena penyampaiannya lucu banget kan ya. Ini kalau saya mungkin boleh menganalogikan kan ya. Kalau misalkan kira-kira seseorang ketemu sama idolanya ya, misalkan ini Martunis ini, anak Aceh yang dulu pernah ketemu sama Cristiano Ronaldo, idolanya. Rasanya gimana tuh kalau misalkan seorang yang pengen ketemu sama orang yang sangat terkenal, idolanya, pengennya cepat-cepat atau lama-lama? Pasti pengennya dilama-lamain kan ya, nggak pengen cepat-cepat selesai kan ya. Dan Musa pun juga tahu, Musa ini lagi berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketemu sama orang yang penting atau bahkan ketemu sosok Allah Rabbul Alamin kan ya, pengennya lama-lama atau pengen cepat? Ya pengennya lama-lama kan ya. Kalau tadi kita lihat pertanyaannya Allah kan, wa matil kabiyamini kayak Musa, apa tangan kanan Musa tadi? Jawabannya harusnya apa? Hiya asroya, ini tongkatku. Question dan answer dan kan ya. Pertanyaan selesai, jawaban selesai. Tapi apakah selesai? Enggak.
malah dipanjang-panjangin kan sama Nabi Musa, bilang kalau saya bertumpu pakai ini, saya merontokkan daun-daun pakai ini buat kambing aku, dan bahkan pakai ini ya Pak, and etc. kan ya. Dan bagiku ada manfaat-manfaat yang lainnya pokoknya gitu ya. Ini kan kayak kalimat di mana apa ya, pengen basa-basi gitu kan ya. Dan Allah sebenarnya bisa aja jawab, saya nggak nanya kan ya. Bahkan Allah tahu itu tongkat kan ya, dan apa aja yang dilakukan Nabi Musa dengan tongkat itu. Tapi Masya Allah luar biasa, ini hal yang sangat menarik kan ya. This is my stuff, ini tongkatku. Tapi ya tadi dijelasin dengan sangat detail tentang apa, bagaimana Nabi Musa menggunakan dan segala macamnya. Nah ini masuk ke bagian akhir-akhir ya teman-teman sekalian ya. Kemudian Allah menyampaikan qala alqiha ya Musa. Allah berfirman, lemparkanlah wahai Musa tongkatmu. Nah, dilempar. Oke, pas dilempar maka cepluk gitu kan ya. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkat itu dan tiba-tiba dia menjadi seekor ular kan ya, hayatun tas'a kan ya, yang hidup merayap dengan sangat cepat, gitu kan ya, running in something kan tadi ya. Tadi kata tas'a digunakan di kalimat sebelumnya, ini juga ada kata tas'a untuk menjelaskan si ular ini kan ya. Bayangin tongkat yang biasa kita pegang setiap hari, kita lempar, kemudian jadi ular yang sangat besar kan ya, yang sangat cepat. Kira-kira Nabi Musa takut gak? Panik gak? Nah, kalau zaman sekarang kan ada tuh videonya kan, panik gak? Panik gak? Panik gak? Ya panik lah gitu. Gitu ya, panik ya. Karena ya gimana kan ya, tiba-tiba ketemu sama ular yang gede banget kan ya. Tapi di situ kemudian Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Dan Allah berfirman, peganglah ia, khudha. Ini kalimat khud ya. Kalau teman-teman yang pernah jadi amil zakat ini pasti juga sangat familiar dengan kalimat khud min amwalikum tutahhirukum ya apa? Ambillah dari harta-hartamu ya untuk mensucikan. Jadi perintah zakat itu benar-benar bukan cuma ayo sedekah, tapi ambil kan ya. Jadi kalau ambil tuh bisa datang ke rumah, ngecek rekening, ambil, diambil langsung aja. Dan kalimat yang dipakai sama, khud ya, pegang, ambil. Khudha wala takhaf, dan janganlah kamu merasa takut. Sanu'iduha siratahal ula, dan kami akan mengembalikannya kepadanya dalam keadaan semula. Masya Allah. Apa sih message yang pengen Allah sampaikan di sini teman-teman sekalian kan ya? Kalau kita bayangin kan ya, Nabi Musa yang takut, panik yang sangat luar biasa, namun Allah pengen mengajarkan kepada Nabi Musa kan ya, qala khudha, tangkap, pegang kan ya. Kalau kita mungkin dia berpikir, hah, serius nih, pegang nih, pegang banget gitu ya. Karena ya ular kan ya kita ngelihat aja udah serem kan ya, apalagi ularnya gede diceritakan, dan kemudian dia bergerak meliuk-liuk dengan sangat luar biasa kan ya. Tapi kemudian Allah menyampaikan, wala takhaf, kan ya, jangan takut. Poinnya apa teman-teman sekalian? Biasanya kan sequence-nya kan urutannya kan idealnya gini ya, jangan takut, pegang gitu kan ya. Tapi Allah bilang enggak, pegang dulu, jangan takut ya. Artinya ketaatan itu harus didahulukan sebelum keberanian. Mengeksekusi sebuah perintah Allah, mengeksekusi syariat itu harus kita dahulukan sebelum perasaan kita kan ya. Kadang kan banyak orang tuh merasa, saya mah belum dapat hidayah nih kan ya, atau aduh masih belum semangat nih baca Quran nih kan ya. Yang penting ya baca Quran dulu kan ya, nggak usah dicari dulu semangatnya, enaknya, nikmatnya. Perasaan itu akan mengikuti will follow insya Allah kan ya. Jadi ketaatan dulu, baru kemudian perasaannya mengikuti. Sanu'idu hasiratahal ula, dan kami akan mengembalikan semuanya kepada keadaannya semula. Masya Allah. Apa teman-teman sekarang kita ke nya kira-kira dari kisah singkat ya, setelah kita belajar terkait tentang pentingnya mengingat Allah, pentingnya kita akan kiamat yang pasti akan datang dan itu akan tiba-tiba hadir di tengah-tengah kita. Dan di poin ketiga ini Allah menyampaikan bahwasanya Allah ingin mentarbiyah kita semua kan ya. Sekuensinya adalah pertama kita harus obey dulu, taat dulu. Baru kemudian courage ya, baru berani kan ya. Dan baru yang ketiga adalah peras atau yakin. Dan ini adalah program tarbiyah Allah berikan pada Musa alaihissalam, lakukan saja kan ya, maka Allah will take care the rest. Masya Allah ya. Gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam itu memang ketika kita lihat ya, ini Allah tuh menjaga kita itu bahkan ketika kita tidak tahu, Allah knows everything. Kalau kita baca nih di ayat setelah ayat setelah 21 kan disampaikan dakwahnya di ayat 24 ke bawah, misalkan ketika Nabi Musa diminta Allah untuk pergi mendakwahi Firaun kan ya, dan permohonannya untuk bisa diberikan Harun, didampingi oleh Nabi Harun. Kemudian disampaikan tuh di ayat 36 sampai ke bawah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa kecil, itu disampaikan ya dari ayat ke-36, qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra kan ya, diberikan berbagai macam kesempatan-kesempatan kepada Nabi Musa, mengilhamkan kepada ibunya ya di ayat 38-nya itu id awayhaina ila ummika ma yuha,
ibunya itu berhampiran perasaan untuk menghanyutkan Nabi Musa, untuk menyelamatkan Nabi Musa. Kemudian di bawahnya, di ayat 42 ke bawah itu Nabi Musa dan Harun diperintahkan untuk menghadap Firaun. Pokoknya itu panjang banget ya. Nanti juga di ayat ke-56 tantangan Firaun kepada dakwahnya Nabi Musa. Di ayat ke-70 diceritakan tentang para penyihir Firaun itu menjadi bagian dari orang-orang yang beriman dan seterusnya kan. Itu kan luar biasa ya sequence ceritanya ini ya. Kalau dibuat episode sinetronnya mungkin kayak tukang bubur naik haji ya, sampai beratus-ratus bahkan beribu-ribu episode kan ya. Tapi disitulah kemudian Allah yang menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah menjaga kita dalam kondisi apapun kan ya. Allah knows everything. Allah menjaga kita. Bahkan di saat-saat ketika kita PPKM di sini, mungkin buat teman-teman yang dagang gitu ya. Kalau yang karyawan mah mungkin nggak terlalu khawatir ya. Ya ada sih mungkin takut dipecat, takut diberhentikan, takut benefitnya turun. Tapi mungkin buat teman-teman yang dagang ini lebih kuat ya ujiannya kan ya. Ya yakin aja kan ya, tenang aja kan ya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir kan ya. Karena Allah tahu semuanya, Allah tahu batas kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tahu kan ya. Setiap ujian tuh pasti tepat, distinct Allah berikan pada kita, nggak mungkin ketuker, nggak mungkin salah tempat, nggak mungkin salah ujian. Jadi dan Allah pasti menjaga kita, itu intinya kan. Maka ini tadi berawal yang ikut yang kemudian kemarin diangkat jadi sebuah topik ini ya. Dalam hidup ini tuh nggak ada yang namanya ketidakpastian yang kita sering kita gelisahkan itu. Nggak ada ketidakpastian itu. Yang ada hanyalah kepastian dan ketidaktahuan kita sebagai seorang hamba. Kan. Maka disitulah pentingnya kita untuk yakin, trust kepada Allah, yakin bahwasanya Allah itu yang senantiasa menjaga kita. Allah tahu segalanya dan pasti akan selalu menjaga diri kita. Walau musta'an mungkin kira-kira itu dari saya. Afwan kalau misalkan banyak kekurangan dalam penyampaian, semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri dan kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya. Makasih banyak Kak Bigzaman untuk sharing-sharingnya. Di sini teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, monggo ya bisa raise hand ataupun misalnya ada refleksi yang juga hubungan dengan sehari-hari nih dari mendengarkan surat Toha ataupun sharing yang terkait ya untuk menjaga keyakinan kepada Allah. Nah ini sembari menunggu oh ini udah ada pertanyaan juga nih dari Kak Siti. Jazakumullah khairan, Mas Big Zaman. Saya baru dapat makna diperintahkan sholat tujuannya untuk mengingat Allah. Dan karena memang benar, saya sendiri jarang membaca arti terjemahan dari ayat Quran. Ayat tentang hari akhir di sini juga mudah dipahami. Kenapa manusia dihisap dalam waktu yang sama? Saya kadang bertanya nih, kenapa tidak setelah meninggal saja manusia dihisap? Dan bumi kenapa mesti digulung kalau kita disuruh menjadi khalifah dan menjaganya. Tapi nanti Tuhan akan menggulung dan menghancurkan atau mengakhirinya. Mungkin boleh di-share nih pemikiran kenapa bumi harus berakhir dan dihisap dalam waktu yang sama di yaumil akhir. Mungkin bisa dijawab ya Kak Bisaman ya. Insyaallah. Baik, ini pertanyaan berat ini ya. Harusnya ada Ustadz ini ada teman saya ini Ustadz Budi Mulyanto nih. Ini kan tolong dilengkapi ya Ustadz ya. Ada teman-teman yang lain mohon untuk dilengkapi kalau misalkan ada yang kurang. Kenapa harus Allah ciptakan kiamat itulah kira-kira ya pertanyaannya kan ya. Kenapa bumi ini harus berakhir? Kenapa kita harus dihisap dalam waktu yang sama di yaumul akhir nanti dan seterusnya. Ini saya jadi ingat itu ada di surah Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Ini tentang ini sih, tentang makna oh ya yang tadi tuh ayat yang saya ceritakan, saya izin share screen aja ya biar enak. Entire screen nggak bisa ya. Oh ya udah di sini aja deh. Coba lafzi. Ini software yang saya pakai kalau misalkan lagi dengerin Ustadz ya. Ayat apa sih yang disampaikan kan ya? Allah menyampaikan itu ini wasta'inu bisabri wassalah ya. Wasta'inu kok nggak bisa diketik. Bisabri agak susah ya. Sabri kenapa jadi kurang responsif? Oh, ayat 45. Saya buka di Al-Qur'an.
Oke ya, jadi ini ayat yang sering kita baca ya. Mungkin konteksnya juga mirip ya, karena tadi diangkat juga triggernya dari sholat kan ya. Kita sering mendengar kalimat ini ya, wasta'inu bis sabri wasolah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sungguhnya sholat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk kan ya. Nah, mungkin dulu ya, termasuk beberapa pertanyaan yang sering menggelayuti saya juga dalam beberapa pertemuan terakhir ya, tentang gimana sih caranya itu supaya sholat tuh bisa khusyuk gitu kan ya, bisa atau khusyuk sendiri tuh kayak gimana sih kan ya, dan berbagai macam lintasan pikiran tentang konsep khusyuk itu sendiri. Tapi ya itu ketika akhirnya baca dan kemudian dijelaskan juga oleh ustadz saya di rumah tajwid kan ya, bahwasanya kunci dari khusyuk itu ya, kita tuh merasa khusyuk, merasa selalu punya kesadaran untuk selalu mengingat Allah itu lahir dari perasaan yang kemudian Allah sampaikan di ayat selanjutnya kan ya. Alladzi yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya orang-orang khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka itu akan menemui Tuhannya, wa annahu wa annahum ilaihi raji'un, dan kemudian mereka akan kembali kepadanya. Artinya ya orang-orang yang dia itu bisa khusyuk ini kalau saya menangkap ya dari penjelasan ustaz saya waktu itu adalah orang-orang yang dia itu bisa menghadirkan perasaan adanya hari akhir, di mana kelak dia itu akan dihisab kan ya, itu dia akan tahu tuh, sehingga dia ngerasa setiap apa yang dia lakukan itu matters kan ya. Mungkin kalau enaknya dicontohin nih kali ya, kita mungkin dulu pernah punya pengalaman ujian gitu kan ya, ujian entah itu Eptanas atau UAS atau SPMB. Ini orang-orang tua nih istilahnya SPMB, UMPTN ya. Kalau sekarang apa SBMPTN dan berbagai macam istilah yang lainnya. Saya dulu namanya SPMB ya, seleksi masuk perguruan tingginya, SPMB. Nah, kalau kita lagi SPMB itu kan kita ngerasain ya, kita duduk di satu buah ruangan, ada meja di depan kita diminta ngerjain satu buah soal kan ya. Ada teman-teman yang lain juga sama-sama lagi ujian, dan kemudian ada pengawas yang selalu melihat kita kan ya. Nah, perasaan kita saat itu gimana kan ya? Ya kita pasti merasa dalam kondisi ini satu buah kondisi yang sangat serius nih kan ya. Saya ada satu buah momen di mana saya harus mengerjakan soal ini harus saya bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena di soal ini nih nanti salah satu tujuan jangka panjang saya supaya bisa masuk ke universitas yang saya inginkan itu akan terjadi, akan berdampak, akan saya peroleh kalau saya bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Kira-kira begitu kan ya. Jadi sense of perasaan kalau dia itu sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting ya. Dia tahu kalau ini nanti itu akan dinilai, akan dievaluasi, akan dihisap ya oleh para penilai, tim dewan penilai SPMB kan ya. Kemudian ada bapak pengawas yang terus melihat saya supaya saya nggak nyontek, supaya saya nggak buka buku, saya nggak ngeluarin buku dari tas, saya nggak nyontek ke teman sebelah kanan kiri. Nah, perasaan itu yang kemudian membuat kita jadi selalu konsentrasi melakukan segala hal yang bisa kita upayakan kan ya untuk bisa lulus dari ujian ini kan ya. Di situ kan ya. Jadi kalau di garis bawahi ada perasaan kita ini tadi kan ya akan dihisap nih apa yang akan dikerjakan ya kan ya. Apa yang akan dikerjakan ini, dan ini akhirnya menjadi suatu hal yang sangat matters dan penting kan ya. Yang membuat kita jadi ingat terus kalau kita ya memang harus melakukan yang terbaik nih di saat-saat kondisi kita saat ini kan ya. Makanya ini cocok dengan apa yang Allah sampaikan juga dalam surah Al-Mulk kan ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah Allah itu menciptakan kita manusia, khalaqal mauta dari dimatikan, wal hayata kemudian dihidupkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dites nih di antara kita siapa-siapa yang paling paling bagus amalnya, ahsanu amala, paling baik amalnya. Ini menurut saya sih ini ya jawaban yang mungkin paling pas ya, kenapa ada konsep hari kiamat itu di tengah-tengah kita, justru karena kita supaya kita khusyuk kan ya. Ya beberapa hikmah yang lainnya tentu saja ya kenapa kiamat itu ada supaya ya di situlah bentuk apa maha adilnya Allah Subhanahu wa taala kan ya. Karena kalau hari ini di pengadilan dunia kita nggak akan bisa mendapatkan keadilan kan ya, sebagaimana yang mungkin teman-teman yang misalkan kasusnya salah seorang ulama kita yang dituduh dengan satu buah tuduhan yang masya Allah ya, tidak benar, dan kemudian disampaikan oleh beliau kan ya, oke, terima kasih Pak Jaksa kan ya, kita tunggu di pengadilan akhirat kan ya, karena di situ kita hanya bisa mendapatkan keadilan kelak di akhirat. Allah musta'an, mungkin kira-kira gitu Mbak Siti ya. Teman-teman yang lain monggo kalau misalkan ada yang mau menambahkan. Afwan. Iya, makasih Kak Badar lagi, Kak Big Zaman. Nah,
ini tadi ada mention juga ya, ada Ustadz Budi Mulyanto. Mungkin Ustadz bisa sharing juga nih, mau menambahkan? Nah, iyalah Ustaz Budi lah. Iya, atau mungkin dari Kak Heru atau Kak Andi mau menambahkan sharing juga nih Kak, untuk tentang khusyuk, kesadaran akan akhirat, dan juga bagaimana untuk tetap bisa terkoneksi dengan Allah. Ya, terima kasih Mbak Fauzia, Mbak Faiza. Nah, suara saya kedengeran nggak ya? Silakan. Iya, kedengeran Pak Heru. Nah, ya, ini pertama kali saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih sama Mas Big Zaman. Mas Big Zaman ini lebih muda dari saya, atau saya merasa bahwa saya lebih tua dari Mas Big Zaman. Tapi beliau ini senior saya, karena join komunitas Nu'man Alikan Indonesia kan tahun 2014. Jadi beliau adalah as-sabiqun al-awalun versi komunitas Nu'man Alikan Indonesia ya. Jadi kita semua yang hadir di sini juga harus hormat nih sama beliau karena sebagai senior kita semua. Bukan hanya senioritas sebenarnya, tapi juga ilmunya, juga ketawaduan beliau juga perlu kita hormati. Tadi Mas Big Zaman punya ini ya, Nu'man Junior ya. Jadi cita-cita besar orang tua kan memang penting ya. Saya kemarin itu barusan mendengar Bunda Murni, itu ibunda dari Mas Belva yang CEO Ruang Guru itu, yang juga punya cita-cita besar buat anak-anaknya. Jadi waktu masih SD itu Mas Belva kecil sudah bilang bahwa dia hanya ingin kuliah di luar negeri. Jadi saya ikut mendoakan aja semoga cita-cita besar Mas Big Zaman terhadap putra beliau bisa diijabah oleh Allah. Itu namanya Noman persis. Ustadz Noman apa Nu'man ya? Kalau di bahasa Arab kan Nu'man ya. Kalau di akta kelahirannya Nu'man, Ustaz. Oke. Terus ini saya mau minta maaf dulu juga ke Mas Big Zaman sebagai senior saya ini. Karena tadi Mas Big Zaman minta dikoreksi, jadi saya ada sedikit yang perlu saya koreksi dikit. Tapi bukan terhadap ilmu ya, terhadap materinya, tapi karena tadi Mas Big Zaman bilang semoga kita bisa menjadikan Al-Quran ini kendaraan kita atau alat. Terus Mas Big Zaman menyebut vehicle. Dulu saya juga pertama kali melihat kata ini juga mengucapkannya vehicle. Tapi karena dulu saya punya bos bule gitu, kerjanya juga di multinational company, jadi kompetensi bahasa Inggris saya juga meningkat pesat gitu, drastis karena dulu pakainya bukan TOEFL tapi TOEIC ya. Jadi tes pertama 860, terus 2 tahun kemudian harus tes lagi karena setiap 2 tahun kan harus jadi menjadi 950. Padahal saya pengen menaklukkan gitu ya, pengen 990 pol gitu, 100% gitu, tapi masih nggak kekejar, tapi 950 lumayan lah, pokoknya yang 900 ke atas itu dianggap sudah kayak bahasa ibundanya sendiri gitu. Nah, akhirnya saya belajar ngucapinnya itu ternyata vehicle, bukan high ya, jadi vehicle. Terus boleh dibaca hanya boleh dibaca, boleh enggak, vehicle atau vehicle. Jadi bukan vehicle atau vehicle. Tapi ini bagus ya, karena saya juga sering mendengar ini soalnya. Jadi mungkin juga untuk tambahan skill bahasa Inggris teman-teman juga di Nu'man Alikan Indonesia, karena kita juga namanya komunitas NAK Indonesia yang itu bahasanya bahasa American English gitu. Dan ini bagus karena kita bisa saling meningkatkan. Jangan sampai menjadi orang yang sombong, arogan gitu. Saya pernah ada teman itu yang dulu di perusahaan itu banyak yang pinter-pinter juga. Di atas saya itu juga ada skor yang di atas saya 965 gitu. Ada juga itu. Beberapa itu. Itu ada yang orang baru yang sebenarnya keterampilannya bukan di situ, tapi ada terus sering ini ya, saling karena learning-nya itu sangat terbuka gitu, open. Jadi setiap orang itu bisa menjadi coach dan bisa menjadi coachee. Jadi bisa dibimbing, bisa menjadi pembimbing gitu. Nah, ketika ini ditawari dibimbing itu,
karena kelihatan bahasa Inggrisnya kurang bagus itu, dia nggak mau, dia merasa sombong gitu. Dia akhirnya presentasi agak memalukan karena knowledge dia membacanya knowledge itu, jadi K-nya dibaca, padahal itu makhrajnya salah itu, harusnya knowledge itu K-nya nggak dibaca. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang kalau Mas Big Sama tadi dari YouTube ya, kalau dari BTV itu yang saya bisa share juga, nambahin dikit, itu luar biasanya bedanya ayat yang turun pertama, ini komparasi ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW dengan ayat yang pertama yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang, atau nama Rabbmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq surah 96 ayat 1. Nah, sementara yang diturunkan pertama kepada Nabi Musa adalah Quran surat Toha surah ke-20 ayat 12 yang dibahas Mas Big Zaman saat ini. Ini ana rabbuka fahla'na alaik. Sungguh aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu. Terompah di sini artinya sandal ya, atau tadi Mas Big Zaman bilang sepatu. Di KBBI itu terompah itu ya sandal gitu, sandal jepit ya, bukan sandal yang jepit, tapi sandal jepit ini maksudnya. Terus kalau di aplikasi Al-Quran Tafsir and Bible yang direkomendasikan Ustadz Nukman itu na'laik itu artinya shoes ya, sepatu. Nah, bedanya apa di sini? Ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bedanya adalah yang diturunkan kepada Rasulullah itu pengetahuan, ya kan, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu lalu ayat-ayat selanjutnya adalah berkisar tentang pengetahuan, sedangkan yang diturunkan kepada Nabi Musa itu copot sepatumu itu adalah adab, ya kan. Karena Rasulullah memang sudah well known gitu, al-amin gitu kan. Terus alasan mengapa Khadijah itu menikah dengan Muhammad SAW waktu itu juga karena akhlak beliau kan. Jadi dalam hal adab itu beliau Rasulullah SAW sudah oke gitu. Nah, bagaimana dengan pengetahuan Nabi Muhammad SAW? Ya kita sendiri tahu dari hadis-hadis yang sahih itu Rasulullah bilangnya kan ma'ana bi qari, ya kan. Nah, jadi memang pengetahuannya yang kurang dibandingkan kok adabnya sudah luar biasa. Nah, sementara Nabi Musa alaihissalam itu adabnya gimana? Adabnya gemesin gitu. Kalau saya dengar, kan kita komunitas teman Al-Khan ini kan kita student of Quran ya. Jadi kita tidak membedakan para asatidz maupun asatidzah, semuanya kita dengarkan selama mereka menyampaikan based on Quran dan hadis gitu kan. Tapi akhir-akhir ini saya agak lebih sering mendengarkan memang Gus Baha, agak tertarik dengan karena akhirnya beliau terkenal dengan pakar Quran, walaupun sebenarnya beliau lebih ke ahli fikih sebenarnya, tapi Qurannya juga kencang, juga bagus juga. Nah, Nabi Musa itu kalau dari yang saya pelajari dari bahasan-bahasan Gus Baha itu adabnya terkesan memang kurang. Tapi beliau alaihissalam, alhamdulillah beliau adalah kesayangan Allah gitu kan. Nah, mengapa kurang? Misalnya contohnya itu Nabi Musa meremehkan kita gitu, umat Muhammad. Waktu Rasulullah mendapatkan perintah sholat 50 itu, kan yang melakukan provokasi kan Nabi Musa, minta diskon. Nah, kenapa Nabi Musa melakukan provokasi itu? Karena ya umat kamu itu lemah, nggak mungkin kuat 50. Terus akhirnya Nabi Muhammad minta korting gitu kan, minta diskon. Akhirnya turun gitu kan, 45, 40, gitu kan, dikurangi 55 gitu kan, sampai 9 kali. Jadi dipotong habis 50, dikurangi 9 kali 5 atau dikurangi 45 jadinya 5. Itu aja masih diminta diskon lagi gitu. Nah, Rasulullah kan udah yang terakhir udah malu kan. Lah kalau misalnya dikurangi 5 lagi 0 malah kita nggak sholat apa-apa selama di dunia ini, nggak ada kewajiban itu. Nah, Gus Baha itu waktu mempelajari Nabi Musa yang meminta Nabi Muhammad untuk diskon sholat itu, rasanya tuh pengen nimpuk gitu, karena merasa diremehkan.
Tapi kan Rasulullah beda kan, adabnya luar biasa. Jadi Rasulullah kan karena wah ini Nabi Musa seniorku gitu kan, maka Rasulullah nurut saja gitu. Maka yang menarik dari apa yang saya pelajari dari Gus Bah itu, beliau ngasih challenge buat kita gitu. Paling enggak kita dalam sehari itu pernah sholat lebih dari 50 gitu. Supaya apa? Supaya membuktikan bahwa Nabi Musa itu salah. Gitu. Maksudnya meremehkannya umat Muhammad itu salah, bukan Nabi Musa salah ya, tapi meremehkannya itu salah. Jadi itu yang menjadi challenge. Jadi ini menarik. Terus jadi itu tadi ya, komparasi ayat yang pertama turun itu juga dibahas Ustadz Nukman di Bayyinah TV di Concise Commentary, karena yang di Diperluk itu belum ada ya. Jadi saya lihat surat ke-20 itu di Diperluk belum ada, jadi adanya di Concise Commentary. Jadi ayat pertama yang turun kepada Rasulullah adalah tentang pengetahuan, sementara ayat yang pertama turun kepada Nabi Musa adalah tentang adab. Nah, terkait pertanyaan Mbak Siti, mungkin saya sedikit agak membantu sedikit, mudah-mudahan membantu. Itu ketika Allah sudah memutuskan sesuatu ya, Allah tidak dihisab atas apapun yang dilakukan gitu kan. Yang dihisab kan kita. Gitu. Jadi kita harus sadar posisi kita gitu sebagai makhluk, sebagai abd gitu kan. Itu kita sadar posisi, ya mau ngapain aja Allah, terserah Allah gitu. Karena Allah yang penguasa, yang raja di raja dan seterusnya. Dan hidup di dunia ini kan sebenarnya kita itu ya kita udah tahu lah ya, kita ini nantinya akan merasakan bahwa ini sementara gitu, hanya mampir sebentar gitu kan. Nah, keabadian itu kan ada di akhirat. Nah, ada sebuah kisah tentang Jalaluddin Rumi gitu. Waktu beliau mau meninggal, murid-muridnya menangis. Nah, Ruminya langsung mengingatkan, loh, aku ini mau bertemu dengan kekasihku kok kalian malah nangis gitu. Jadi ini nggak lucu ini. Jadi akhirnya justru disyukuri harusnya, karena beliau akan wafat dan akan bertemu dengan kekasih beliau gitu, sehingga akhirnya muncul yang namanya tarian Rumi. Jadi intinya adalah bahwa dunia ini sebenarnya ya walaupun kita tetap berjuang selama hidup di dunia, karena kehidupan adalah baik karena untuk menjadi kesempatan untuk menjadi ladang amal. Maka teman-teman yang ingin memanfaatkan kesempatan story morning ya, yang belum daftar ke Mbak Nifah atau ke Mbak Siti, silakan gitu kan mengisi minggu-minggu setelah ini gitu. Ini selama kita masih hidup, kehidupan adalah sebuah ladang amal, tapi kematian juga bagus, karena kematian adalah berhentinya maksiat, berhentinya kesalahan, kekhilafan, dan sesuatu yang bisa mendatangkan dosa. Jadi sama-sama bagus. Dari sisi kesempatan untuk menabung amal itu ya dunia ini gitu. Mari kita manfaatkan. Nah, tapi kalau kita nanti ada saatnya kita sudah dipanggil, ya itu bagus, karena kita sudah nggak mungkin lagi bermaksiat kepada Allah dan membuat dosa. Saya kira itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih sekali lagi Mas Bik Zaman, senior saya, dan Mbak Faiza juga. Silakan dilanjut. Iya, makasih banyak Pak Heru untuk tambahannya ya. Di sini ada beberapa pertanyaan juga saya bacakan ya. Yang pertama ini dari Kak Prasetyo Adi. Assalamualaikum, jazakallah atas ilmunya. Apa boleh dijelaskan lebih lanjut tentang kepastian dan ketidaktahuan? Dan ini nyambung juga nih dengan pertanyaan Kak Najmah. Perihal kepastian dan ketidaktahuan, bagaimana cara yang tepat jika memiliki target hidup? Dan juga tapi meskipun punya target tapi bisa hidup tenang juga dengan janji Allah, karena kadang merasa ragu dengan apa yang direncanakan, banyak kegagalan. Terima kasih. Ini bisa langsung dijawab ya Kak Zaman untuk ketidakpastian. Mas Heru aja. Baik ya, nanti mohon untuk dilengkapi lagi. Sekali lagi jazakallah khairan Mas Heru. Saya mah cuma numpang masuk grup lebih lama aja Mas Heru. Bukan, nggak senior amat. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ketidakpastian ya, memang ini permasalahan semua orang sih ya, kekhawatiran kita untuk bisa punya akidah yang bulat kali ya, mungkin bahasa saya, punya keyakinan yang betul-betul menghujam dalam hati kita, bagaimana kita itu bisa yakin dengan setiap hal yang sudah Allah jamin dalam kehidupan kita. Banyak banget kan ya
misalkan terkait tentang rezeki gitu kan ya, Allah menyampaikan dalam surat Az-Zariyat itu wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit telah dipastikan kepadamu rizqukum, rizki-rizkimu, wa ma tu'adun, dan nggak mungkin ketukar gitu kan ya. Jadi rezeki kita nih insya Allah udah apa ya, spesifik, nggak mungkin ketukar. Kalau bahasa database ini kalau ada anak IT itu distinct ya, nggak mungkin akan ketukar sama yang lainnya. Jadi ini udah dijamin sama Allah SWT. Tapi kitanya kan yang kadang itu kan manusiawi ya, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, ketidakyakinan, dan seterusnya. Nah ini akhirnya menjadi hal yang penting untuk kita terus menguatkan lagi ilmu-ilmu tauhid kita, ilmu akidah kita. Ada satu buah ini ya Pak, penjelasan yang bagus menurut saya dari salah seorang guru saya itu tentang bagaimana cara kita itu untuk bisa yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau menganalogikan tuh seperti ini. Anggap aja kita kayak kita, misalkan saya sama Mas Heru gitu ya. Bagaimana saya tuh bisa kenal sama Mas Heru? Oh, dia munculin. Oke, baiklah. Saya soalnya malu nih yang lainnya nggak ada yang munculin video. Oke, baik, Afwan. Jadi misalkan saya sama Mas Heru kan ya, bagaimana saya tuh bisa yakin kalau Mas Heru ini seorang ketua Nauman Ali Khan Indonesia, beliau ini orangnya soleh, beliau ini orangnya banyak ilmu yang bisa sama-sama kita dapetin, sudah punya beberapa legacy insya Allah, semoga Allah rahmati dan membalas dengan berbagai macam kebaikan ya. Assalamualaikum untuk Mas Heru dan teman-teman penggerak komunitas Anak ID ini bersama-sama. Nah, untuk kita bisa kenal seseorang itu kan kita punya dua cara ya, dua cara untuk kita bisa makin mendekat kepada, bisa kenal pada seseorang sampai akhirnya kita yakin. Yang pertama itu dengan kita banyak-banyak mendengar apa yang pernah dia sampaikan, banyak-banyak intinya banyak-banyak kenalan sih, banyak-banyak mengenal yang bersangkutan. Jadi pasti berawal dari sebelum kita yakin kan kita kenal dulu. Kalau kita belum kenal, nggak mungkin kita tuh bisa yakin pada seseorang. Saya misalkan lagi jogging nih, lagi lari di depan rumah, di depan rumah, tiba-tiba saya tuh sambil bawa HP iPhone yang terbaru gitu ya, sama bawa uang 1 juta, habis ngambil dari ATM kan ya, rasanya kayak ngeganjel di celana kan ya. Pas tiba-tiba di tengah jalan, lu nggak enak banget nih ketemu sama orang yang nggak saya kenal kan ya. Nah, karena saya punya keinginan untuk melepaskan ini, pengen naruh, saya titip, mas, minta tolong mas, ini saya mau titip HP saya sama uang 1 juta, nah tolong mas ya, ditaruh di rumah saya. Itu kira-kira perasaannya gimana? Apakah kita ngerasa tenang, uang sama HP iPhone saya ini dibawa sama orang itu, atau kita ngerasa takut, khawatir? Pasti bawaannya khawatir kan ya, takut. Kenapa? Karena saya nggak kenal nih sama orang, nggak tahu nih orang track recordnya seperti apa, orangnya baik apa enggak, amanah apa enggak, bisa dipercaya atau enggak. Maka ya pasti kita nggak yakin kan ya pada orang ini kan ya, karena nggak pernah kenal yang bersangkutan ini kan ya. Beda cerita kalau misalkan ketemu sama Mas Heru kan ya, yang dulu pernah ketemu sekali di story night-nya Ustadz Toman, walaupun ketemu sekali tapi kalau kata orang Jawa itu resep ya, yakin oh ini orang baik ini insya Allah ini kan ya. Ya udah kalau udah kenal, terus apalagi makin yakin baca-baca tulisan beliau, sharing-sharing beliau di FOB, kemudian baca-baca tulisan beliau juga di blog-blognya Anak Indonesia, ngikutin story morning, ngedengerin Mas Heru ngomong kan ya. Akhirnya makin kenal nih, Mas Heru ini bukan orang biasa-biasa aja nih kan ya. Insya Allah orang yang sangat dahsyat ini, Masya Allah. Nah itu. Nah jadi ternyata kunci kita untuk bisa yakin kepada Allah adalah dengan cara kita itu ya banyak-banyak kenal kan ya. Cara kita kenal gimana? Ya sama dengan saya kenal Mas Heru, banyak-banyak baca tulisan-tulisan beliau, banyak-banyak dengerin obrolannya. Itu sifatnya satu arah, saya dapat info dari beliau, dan lebih bisa kuat lagi, lebih yakin lagi ketika saya bisa ngobrol langsung sama beliau kan ya. Bisa ngobrol dengan Mas Heru langsung, mendapatkan feedback dari beliau langsung. Maka kalau kita coba kaitkan dengan konteks kita, supaya kita bisa yakin dengan janji-janjinya Allah SWT, yakin dengan adanya akhirat, yakin dengan adanya balasan-balasan Allah di surga dan neraka itu, maka yang pertama ya, banyak-banyak kita itu, ya ini, baca, dengerin segala sesuatu tentang Allah kan ya. Di mana tuh? Ya dengan kita membuka Quran kita lagi, mengikuti kajian-kajian Al-Quran, dengerin podcast-podcast tentang Al-Quran, ikut komunitas Story Morning, ikut baca dengerin podcast-podcastnya Voice of Bayinah dan semuanya kan ya. Itu kan sarana kita itu untuk mendengar kan ya obrolannya Allah. Pengen tahu nih kayak gimana sih Allah itu luar biasa
Ar-Rahmannya, Ar-Rahimnya, Ar-Razaknya, Al-Muhaimin, Asy-Syakurnya. Betapa Allah tuh maha mensyukuri setiap apa-apa yang kita lakukan kan ya. Allah tahu tuh setiap inci amal kita Allah tahu, dan Allah pasti akan balik dengan sifat asy-syakurnya beliau. Maka di situ kita makin yakin kan ya, karena kita mengenal Allah. Dan akan diperkuat lagi dengan ketika kita banyak-banyak ngobrol juga kepada Allah kan ya. Iya apa? Ya dengan cara kita berdoa kepada Allah. Banyak-banyak me time lah kalau bahasanya kan ya. Sempatkan waktu di sepertiga malam terakhir, doa sama Allah, ya Allah kan ya. Saya ini rasanya masih jauh banget ya Allah. Sering ngerasa gak yakin, hati hambanya kayaknya hampa banget ya Allah. Gak ada isinya kan ya. Sholat kok kayaknya makbles gitu aja, gak ada rasanya. Doa kok kayaknya cuma auto mantra itu kan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Kayak gak ada rasanya ya Allah. Saya tuh pengen ya Allah kayak Mas itu, kayak Ustadz itu. Saya pengen banget ya Allah ngerasain gimana rasanya mencintaimu. Saya pengen ya Allah, pengen rasanya punya hati yang tenang ya Allah. Sambil kita mungkin mempelajari juga beberapa doa-doa yang redaksinya bagus ya untuk kita amalkan. Misalkan satu doa favorit saya itu, Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, karuniakanlah aku nafsan bika mutmainnah, jiwa yang tenang ya Allah. Tu'minu biliqaik. Ya Allah, karuniakanlah aku jiwa yang tenang, satu. Yang kedua, tu'minu biliqaik, meyakini ya Allah kalau suatu saat itu nanti aku akan liqa, aku akan bertemu denganmu ya Allah. Wa tardo bi qadaik, dan aku tuh ridho, tardo bi qadaik, dengan kodok-kodokmu dan ketentuan-ketentuanmu ya Allah. Wa taqna'u bi ataik, dan aku selalu taqna'u, qanaah, merasa cukup ya Allah dengan setiap pemberian-pemberianmu ya Allah. Indah banget ya doanya ya. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqaik, yakin bakal ketemu dengan Allah. Wa tardo bi qadaik, ridho dengan ketentuan-ketentuannya. Wa taqna'u bi ataik, dan kita merasa cukup dengan setiap pemberiannya. Ini doa yang intim banget kan ya. Doa juga sama Allah, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma apa ya? A'inna ala dzikrika, ya Allah karuniakan aku kemampuan untuk bisa mengingatmu setiap saat ya Allah. Wa syukrika, mensyukuri setiap pemberian Engkau kepadaku ya Rabb, wa husni ibadatik, dan perbaikilah urusan ibadahku kepadamu ya Allah. Jadi emang doa ini mujarab banget teman-teman sekalian. Kalau kita mulai memperbaiki doa-doa kita, memperbaiki kualitas ngobrol kita kan ya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka saya ngerasa itu akan sangat matters ya dengan hubungan kita kepada Allah, meningkatkan level keyakinan kita. Makin kuat, makin bagus kualitas doa kita kan ya. Dan ini latihan khusyuk itu, kalau dulu guru saya yang lain pernah ngajarkan juga, ini Pak, coba ini ya kalau kita masih punya masalah ini buat teman-teman, kalau ini buat saya sih sebenarnya ya, atau manusia ini sih insya Allah udah pada soleh-solehah semuanya nih ya. Saya itu dulu awal-awal berlatih doa itu, membiasakan khusyuk itu adalah gimana supaya setiap doa yang terlewat dalam lisan ini, jangan sampai bahasa lisan kita ini mendahului bahasa hati kita. Jangan sampai gerakan lisan kita mendahului gerakan hati kita. Jadi ketika kita, ya Allah, itu hatinya itu udah mengafirmasi dulu kan ya. Baru kemudian lisannya baru ngomong. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, karuniakanlah hamba ya Allah, jangan Engkau condongkan hati hamba ya Allah. Ba'da id hadaitana, setelah Engkau memberikan hamba hidayah ya Allah. Kemarin Kau berikan hamba hidayah Ramadan, hamba lepas lagi ya Allah. Kau berikan kembali hamba hidayah ya Allah di 10 hari Dzulhijjah, tepatnya sampai di puncaknya hari Arafah ya Allah. Kau berikan hamba semangat beribadah yang luar biasa. Jangan sampai ya Allah Engkau tuzigh qulubana, Engkau condongkan lagi hati hamba dalam kesesatan ya Rabb. Jadi betul-betul doa itu ngeresep dulu di hati, jangan sampai gerakan lisan kita mendahului gerakan hati kita. Nah itu tuh, jadi memang ya dengan men-slow down ini ya, speed doa kita kan ya. Ini kita banyak-banyak manfaatin masa-masa PPKM ini. Kalau dulu saya sama anak-anak saya itu suka ke masjid kan ya. Kan kalau kita ke masjid, habis selesai sholat jamaah kan biasanya ada doa jamaah kan ya, doa berjamaah dengan dipimpin imamnya. Nah kan kita kan nggak bisa nge-setting ya. Ini imamnya doanya baca zikirnya apa, mungkin yang sesuatu yang nggak kita prefer gitu kan ya. Atau kecepatan doanya pun juga mungkin cepet banget atau kenceng banget. Tapi sejak saya di rumah dengan berjamaah dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri itu, saya punya doa yang saya yang saya doa-doa favorit dicatat, saya print, saya laminating, saya taruh di tempat sholat kita biasa. Terus ya udah tuh doanya tuh dari situ tuh, ngajarin juga cara doa yang baik, ada berdoa kepada Allah kepada di depan anak-anak, mencontohkan dengan harapan mudah-mudahan anak-anak itu ngelihat ayah ibunya itu cara doanya seperti ini. Kayak gitu sih ya, mudah-mudahan bisa makin menambah keyakinan insya Allah akan kita kepada Allah, sekali lagi dengan banyak-banyak
baca, dengerin segala literatur tentang Allah, memperkuat ilmu tauhid kita lah, mengilmui Allah dengan sebaik mungkin dan memperbaiki kualitas kita ngobrol me time dengan Allah SWT. Wallahu a'lam. Ya, merinding sekali nih sharingnya ya dari Kak Big Zaman. Di sini ada pertanyaan juga, sebentar saya bacakan dulu ya. Dari Kak Abdul Rosyad. Tadi surat yang mana aja Kak, bisa disebutkan lagi kali ya Kak Big Zaman untuk surat-surat yang menyebutkan tentang cerita Nabi Musa? Oh, siap. Banyak sebenarnya sih ya. Kalau mau cara paling gampang, yang punya aplikasi aplikasi Quran apapun tuh biasanya banyak ya. Cuma kalau misalkan di sini saya kutip tadi sedikit banyak itu di sini. Ada surat Ad-Duhan, ada surat Az-Zariyat, ada surat Al-A'la. Ya itu kan. Kalau surat Al-A'la yang paling sering kita dengar kan ya. Biasanya itu di akhir-akhir kalau misalkan di Jumatan, Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Kalau di Jawa itu dulu suka gitu tuh kalau anak-anak kecil. Al-A'la, Al-Ankabut, Asy-Syu'ara, Toha. Search saja tuh keyword Musa di Quran kita tuh nanti insya Allah akan muncul terjemahan-terjemahan semua surah-surah yang berkaitan dengan Nabi Musa, dan masing-masing insya Allah punya faidah, punya fadilah, punya hikmahnya masing-masing. Allahu a'lam. Oke, baik. Di sini ada tambahan juga nih dari Kak Randy Nur ya. Mau disampaikan langsung Kak Randy? Iya, Kak Randy mungkin bisa disampaikan juga ya tadi ya, ada tambahan juga tentang Nabi Musa dan juga Nabi Yusuf. Oh ya, jadi ini mau sedikit tambahan aja sih sebenarnya. Kan dalam kuliah beliau kan memang kan bahas juga ya tentang kedampingan yang kita Suaranya bisa dikeraskan lagi Kak? Kurang terdengar di sini. Iya. Kalau sekarang kedengaran nggak Mbak? Iya, kedengaran. Oh iya. Ya, jadi Ustaz Numan kan pernah ngebahas juga ya kalau perbandingan antara kisah Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Jadi ya Ustaz Numan tuh menemukan banyak sekali gitu hal-hal yang berkaitan, baik itu mungkin berkebalikan dan lain sebagainya dari kisah Nabi Musa dan Nabi Yusuf gitu. Menurut saya sih dari cuplikan kisah Nabi Musa ini, yaitu Nabi Musa yang bertemu dengan Allah, itu di kisah Musa juga ada kebalikannya gitu, yaitu ketika Nabi Yusuf itu bertemu dengan Al-Malik ya. Dan kalau di kisah Nabi Musa ini, Allah itu bertemu Nabi Musa itu bertemu dengan Allah, kalau Nabi Yusuf itu bertemu dengan Al-Malik ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di kisah Nabi Musa ini, Nabi Musa diangkat ya jadi seorang nabi. Kalau di kisah Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf diangkat jadi seorang bendaharawan Mesir ya. Jadi di satu sisi itu berkaitan dengan hal yang sifatnya spiritual, di satu sisi itu sifatnya lebih ke amanah tanggung jawab ya di dunia gitu. Sedangkan kalau pembicaraan atau istilahnya percakapannya sendiri, kalau di surah Toha ini kan cukup detail ya antara Nabi Musa dan Allah gitu. Sedangkan di Nabi Yusuf dengan Al-Malik itu disingkat gitu, nggak dijelaskan secara detail, cuma setelah disebutkan itu, setelah berbincang akhirnya Nabi Yusuf diangkat gitu. Jadi ada kontras konten gitu. Kalau di sini tuh detail banget, bahkan sampai ditanya Nabi Yusufnya itu apa yang ada di tanganmu wahai Musa, Allah tuh nanya gitu. Kalau di kisah Nabi Yusuf tuh nggak diceritain detail gitu kebalikannya. Terus juga kalau menurut saya sih yang jadi ini juga highlight juga itu terkait dengan perintah sholat ya. Kalau yang di kisah Nabi Musa ini dakwah itu Allah tuh mendakwahi
Nabi Musa gitu, mengingatkan Nabi Musa tentang perintah sholat dan lain sebagainya. Nah, kalau di kisah Nabi Yusuf itu bisa jadi itu Nabi Yusuf lah yang justru menjadi berdakwah gitu ke Al-Malik gitu ya. Jadi dengan kemampuan beliau, dengan sifat beliau yang amanah itu ya bisa menjadi jalan dakwah juga gitu di bidang apa ya, pemerintahan lah mungkin gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ gitu menurut saya ya. Masya Allah tuh ngasih dua contoh yang subhanallah ya, yang satu itu dan yang lainnya tuh saling melengkapi gitu. Jadi Allah jadi kita bisa punya perspektif yang berbeda gitu menghadapi sesuatunya. Mungkin itu aja Mbak, biar nggak kepanjangan. Ya, makasih banyak Kak Renti untuk tambahannya. Dari Kak Big Zaman ada tanggapan kah? Oh, ini saya bacakan ya, untuk ada pertanyaan juga nih tambahan dari Kak Anggatri yang tadi balik lagi tentang keyakinan dan juga keimanan. Nih, kenal di sini apakah mengenal sifat-sifatnya seperti sifat Asmaul Husna atau bagaimana nih Kak? Oh, saya nih. Oh ya, jazakallah khair, tadi Mas Randy sudah menambahkan ya. Insya Allah udah mantap lah. Kalau terkait mengilmui itu ya banyak ya. Kalau kita mengilmui tauhid itu kan banyak banget ya. Ini insya Allah banyak ustadz yang lebih kompeten tentang pembahasan terkait tentang makna-makna Allah, yang makna-makna tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan berbagai macam pembahasannya itu banyak lah ya. Mungkin salah satu yang saya share sedikit tentang ini penyampainya Ustadz ini ya, A.A. Gim ya. Beliau tentang saya pernah dengar di salah satu videonya beliau, kalau nggak salah dari Tauhid. Nah, mungkin ini biar enak ngomongnya, mungkin kita terbiasa nih ya kalau ada visualnya. Jadi salah satu cara jalan kita itu untuk bisa yakin kepada Allah nih, menambahkan sebenarnya terkait dengan penjelasan yang tadi. Itu ya pertama itu ya dengan ada 3 cara ya kalau sama Agim. Yang pertama itu dengan ilmu. Penting bagi kita tuh mempelajari ilmu tauhid, belajar tentang tadi sifat-sifat dan asma Allah kan ya. Ilmu yang tadi kita masuk sifat-sifat Asmaul Husna yang 99 itu silakan bisa kita dalamin kan ya. Kenapa sih Allah tuh mengklaim dirinya Ar-Razzaq? Kenapa Allah mengklaim dirinya Al-Muhaimin, Asy-Syakur, Al-Malik kan ya. Jadi kita betul-betul merasakan betul ya ketika kita baca gitu. Kayak kita misalkan baca suratul Fatihah dalam setiap sholat kita itu kalau kita betul-betul paham makna di balik Alhamdulillahirabbil alamin ya, atau dari Bismillahirrahmanirrahim, ada kata Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kita baru ngomong Ar-Rahmanirrahim ya di ayat kedua Al-Fatihah itu udah meleleh kita tuh kan ya, betapa kita membayangkan kan dari kata rohima kan ya, sama dengan rahimnya ibu yang hamil. Bagaimana seorang ibu tuh ketika dia hamil ngejaga anaknya, kalau misalkan ada lagi tidur diposisikan sedemikian rupa, dipasok dengan makanan-makanan yang mencukupi untuk janinnya, padahal janinnya ini nggak ngasih apa-apa kepada sang ibu kan ya. Dan rasa kasih cinta Allah itu lebih besar daripada semua hal itu, Masya Allah. Nah itu ya, ini penting banget untuk kita tuh memahami makna kata Al-Malik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan itu harus diilmui tentu saja. Banyak banget referensi nanti bisa kita sama-sama capai. Karena ilmu itu merupakan pupuk dari iman, ilmu itu pemandu amal kita. Kita nggak mungkin bisa punya semangat beribadah yang tinggi kalau kita tuh nggak punya bensinnya kan ya. Motor nggak bisa lari jauh kalau nggak ada bensinnya. Nah bensinnya itu salah satunya adalah ilmu kan ya. Sekaligus dia juga berlaku sebagai GPS kan ya. Dia mengarahkan kita tentang harusnya kemana dulu kan ya. Karena sebagai syarat amal diterima kan, sebagaimana kita sama-sama ketahui kan 2 kan ya. Ikhlas niyah dan ittiba'ur rasul. Yang amalnya itu niatnya itu harus ikhlas, orientasinya murni karena Allah, dan kemudian wa ittiba'ur rasul, sesuai dengan tuntunan pemandu amal kita. Ini Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini hadis yang sering kita dengar lah dari beberapa asatidz ya. Kemudian jalan kedua adalah bermujahadah dalam bertaubat. Semakin kita rajin memohon ampunan, semakin kita giat bertaubat, semakin bersih hati kita dari noda-noda dosa kan ya. Ini taubat yang sungguh-sungguh akan membawa kita pada kebeningan hati yang membuat kita mudah menerima hidayah. Jadi memang taubat ini penting banget ya. Ini saya lupa, ada satu lagi ayat tuh saya lupa. Pokoknya ada kata-kata ini.
ini surat Ar-Ra'd. Ya, jadi kalau misalkan kita baca itu di surat Ar-Ra'd ini ayatnya saya yakin teman-teman hafalnya ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya nggak ya dengar kalimat-kalimatnya kan ya. Orang-orang yang hatinya beriman dan hati mereka tentram itu adalah orang-orang yang senantiasa bidzikrillah, orang yang senantiasa bisa mengingat Allah. Dan ala bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati yang menjadi tentram. Nah, pertanyaannya kan gimana tuh caranya? Ada di state kita itu betul-betul setiap saat ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Kalau kata Susul Mansur kan, ingat Allah, Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu kan ya. Nah, ternyata jawabannya itu ada di ayat sebelumnya kan, di ayat 27 ini kan ya. Allah menyampaikan, wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila 'alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Mengapa katakanlah sesungguhnya Allah itu menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang man anab, bertaubat kepadanya. Nyambung ya. Ternyata orang yang niat Allah itu berawal dulu dengan orang-orang yang banyak bertaubat aja. Maka cocok tuh penjelasannya kan ya. Dengan kita bermujahadah dan banyak bertaubat, itu hati kita tuh sedang ditazkiyah sama Allah, lagi dibersih-bersih, lagi dicuci habis kan ya dari dosa-dosa kita, masa-masa jahiliyah kita. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita di masa mendatang dengan hati yang suci itu, maka kita akan mudah untuk diisi dengan ilmu, diisi dengan taufik hidayahnya Allah SWT, sehingga makin bernas, makin berisi, makin terasa kan ya iman kita tuh, jiwa kita kan ya, sehingga kita bisa merasakan al-halawatul iman, merasakan manisnya iman tuh luar biasa kan ya. Dan yang cara terakhir yang tadi sudah banyak kita bahas juga tentang bagaimana kita banyak tafakkur ya, melihat bukti-bukti keagungan Allah, baik yang kauniyah maupun kauliyah, yang letterlek ada di Quran maupun yang kita lihat di alam semesta ini kan ya. Dan kita banyak mentafakuri Allah, menemukan jati diri Allah, kita akan bisa tahu nih siapa kita ini sebagai hamba, apa tujuan kita hidup kan ya. Dan akhirnya kita tahu, kita bisa paham dan tahu orientasi kemana kita harus menuju karena Allah telah menuntun kita. Mungkin itu kira-kira Mbak Faiza tambahannya. Allahu a'lam. Ya, makasih Kak Bisaman. Ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 ya, 7:08. Izin agak terlambat ya teman-teman ya, selesainya 7:15. Di sini ada tambahan juga nih dari Kak Andi, sudah open mic juga. Kak Andi mungkin bisa sharing juga Kak tentang surat Toha. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini kalau yang saya pelajari dari surat Toha ini yang dari Ustadz Noman jelaskan. Jadi yang sangat menarik dari Ustadz Noman tuh bahwa kita tuh sebenarnya Quran ini adalah sirah Rasul dari perspektif Allah gitu. Jadi kalau kita mau mempelajari sirah Rasul itu, salah satu yang paling detailnya itu adalah memahami kenapa surat ini turun pada saat apa gitu. Nah, yang surat Toha ini tuh makanya tadi saya menarik yang pas Mas Big Zaman bilang, ini namanya saya pengen kapan-kapan ketemu, pengen ngobrol kenapa namanya Big Zaman gitu ya. Sangat unik sekali. Tapi kapan-kapan aja Mas Big Zaman ya. Terus ya jangan Ustadz itu. Terus yang di ayat pertama kan, di ayat yang surat Toha itu di awal dibilang bahwa Allah tuh tidak menurunkan Quran ini untuk menjadikan beban atau menjadikan kesukaran. Jadi tuh kalau lihat dari perspektifnya, ayat ini kan surat Toha ini turun ketika periode Mekah. Nah, salah satu kenapa Allah tuh sangat sering menceritakan Nabi Musa itu karena sangat banyak persamaannya dengan Rasul. Contohnya bahwa Rasul itu kan kehidupannya relatif tenang lah sebelum Quran itu turun. Tapi setelah Quran turun, jadi sangat berat kehidupannya tuh, sangat ekstrim kesukarannya tuh. Tapi Allah menekankan bahwa ini sebenarnya Quran ini diturunkan bukan jadi kesukaran. Nah, itu salah satu, walaupun Rasul itu mengalami kesukaran yang sangat berat setelah datangnya Quran ini. Tapi Allah itu memberikan hiburan dengan memberikan contoh Nabi Musa juga waktu ketemu di tempat yang tertinggi, kemudian mendapat perintah sholat seperti Rasul diangkat ke Sidratul Muntaha, kemudian mendapat perintah sholat juga, itu kan persamaannya. Setelah mendapatkan dialog yang paling indah gitu ya, langsung dengan Allah. Ya, seperti Nabi Musa kan langsung berdialog dengan Allah, Rasul juga langsung berdialog dengan Allah di Sidratul Muntaha itu tuh kemudian harus kembali lagi berdialog. Kalau istilahnya kalau Nabi Muhammad SAW kan berdialog
separah-parahnya sama orang Quraisy gitu. Tapi Nabi Musa tuh harus berhadapan sama yang kekuasaannya tuh luar biasa pada saat itu gitu. Sampai Nabi Musa berdoa Robbi shrali sadri wa yassir li amri, itu salah satunya tuh karena berat sekali. Tadi ya baru berdialog dengan sangat indah dengan Allah, kemudian sok silakan kamu pergi ke Firaun. Jadi seolah-olah menyamak kayak Rasul gitu. Rasul tuh malam sholat tahajud, berdialog dengan Allah, kemudian nanti paginya, siangnya tuh harus berdialog dengan dialog yang sangat buruk gitu. Istilahnya kalau yang dibilang Ustaz Noman tuh gitu. Kemudian satu-satunya tadi saya tadi dengar penjelasan yang tadi tentang komponen dari pengetahuan. Jadi kalau pada saat Rasul itu perintah pertama adalah Iqra. Jadi itu komponen pengetahuan itu adalah komponen dari knowledge itu adalah komponen dari pendidikan itu adalah satu knowledge ya, jadi Iqra. Kemudian yang kedua adalah adab. Malah banyak ulama-ulama kita tuh, ulama-ulama dulu tuh menekankan adab dulu sebelum ilmu gitu. Nah, jadi memang Allah tuh tapi saya kurang setuju kalau misalnya dikatakan itu Rasul itu Nabi Musa itu diajarin adab tuh karena dia adabnya kurang gitu. Kalau yang tadi kan ada penjelasan siapa Gus Baha misalnya bilang bahwa Nabi Musa itu memberikan, bukan menurut saya sih ya, wallahu alam ya, bukan meremehkan umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa itu kayak Nabi Ibrahim gitu, merasa concern sama yang ketika akan diazab umat Nabi yang mana gitu ya, umat Nabi Lut kalau nggak salah. Kemudian Nabi Ibrahim mencoba negosiasi sama malaikat gitu. Nah, Nabi Musa juga kan seperti yang kita tahu ya 5 waktu aja. Sekarang banyak yang istilahnya meninggalkan nggak sampai 5 waktu sholatnya, apalagi 50 waktu. Nah, makanya Nabi Musa waktu itu menyarankan ke Nabi Muhammad SAW untuk jangan sampai 50 deh, ini terlalu berat buat umat kamu tuh. Maksudnya itu tuh karena kasih sayang seorang Nabi kepada seluruh umat manusia, bukan hanya umatnya saja gitu. Tapi bukan berarti itu adabnya istilahnya meremehkan, menurut saya ya, bukan meremehkan adab kemampuannya Nabi umatnya Nabi Muhammad, tapi karena akhlaknya Nabi Musa itu kan, para nabi itu akhlaknya tuh jauh di atas manusia biasa gitu. Mungkin dibandingkan Rasulullah, adabnya Nabi Musa mungkin mirip Umar dibandingkan Abu Bakar gitu. Tapi kan kita nggak bisa bilang bahwa Umar bin Khattab itu akhlaknya, adabnya kurang baik gitu. Karena adabnya Nabi itu kan jauh di atas para sahabat. Para nabi itu pasti jauh lebih mulia dibandingkan para sahabat kedudukannya. Tapi maksud saya itu cuma menekankan bahwa di surat Toha itu komponennya itu ada komponen dalam pengetahuan itu, dalam education itu, dalam pendidikan itu ada adab dan ada knowledge. Yang itu yang ditekankan pada 2 tempat yang berbeda gitu. Mungkin satu lagi yang menarik itu adalah bahwa katanya surat Toha itu tuh kan huruf bahwa huruf Arab itu katanya bahasa Arab itu mengambil dari sebagian dari huruf-huruf Mesir. Jadi surat Toha itu to-nya itu kan kata Ustadz Tomban itu mirip ular yang di bawahnya to-nya itu yang bulatnya itu badannya, kemudian batangnya ke atas itu kepalanya. Jadi itu yang khas itu setiap ada kata yang mengatakan di Quran ada Toha itu pasti mengisahkan tentang Nabi Musa dan ular gitu. Nah, surat Toha itu dikatakan mirip dengan surat Yusuf karena itu tuh hampir semua kisah seluruh dari, kalau surat Yusuf kan seluruh kisahnya tuh tentang Nabi Yusuf, kalau surat Toha tuh seluruh kisahnya tuh hampir semua tentang Nabi Musa kecuali yang di akhir tentang Nabi Adam katanya. Jadi yang menarik itu salah satunya itu bahwa Rasul tuh Nabi Musa tuh diangkat ke tempat yang tertinggi, diajak ke tempat yang tertinggi, kemudian diberitahu bahwa ini tempat yang suci, jadi lepaskan sepatumu. Jadi menurut saya bukan karena adabnya Nabi Musa yang kurang, karena Nabi Musa kan nggak tahu bahwa itu tempat yang suci. Kemudian dikasih Allah tahu, ini kenapa kamu harus melepaskan sepatu, karena ini tempat yang suci gitu. Kemudian di tempat yang tertinggi itu Allah malah memerintahkan sholat untuk mengingat aku, padahal yang tadi Pak Mas Bizaman kan bilang nggak mungkin lupa lah pengalamannya, tapi dikatakan yang pengalaman yang terbesar untuk mengingat aku itu dari sholat. Nah, Rasul juga diangkat ke tempat tertinggi, kemudian dapat perintah sholat. Itu persamaan antara salah satu kenapa Nabi Musa itu sangat sering diceritakan, karena salah satunya untuk memberikan petunjuk, guidance sama Rasul menghadapi
menjalankan dakwahnya gitu. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Terima kasih. Ya, makasih alhamdulillah. Makasih ya tambahannya Kak Andi. Dan tak terasa nih kita sudah sudah di penghujung akhir Story Morning ini. Semoga menambah keistiqomahan kita ya dan juga kedekatan kita kepada Allah. Dan untuk sebagai penutup ini mau minta tolong bantuannya nih ke Big Zaman ya untuk menyampaikan doa penutup. Jadi mungkin bisa dibacakan kembali ya doa-doa supaya bisa lebih mindful kepada Allah. Baik teman-teman, kita mempersiapkan diri juga ya untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan nih mumpung gathering ya, gathering bersama malaikat juga nih. Kalau misalnya ini kajian, soalnya setengah 6. Habis waktu pas kajian gini malaikat pada berkumpul, kita mau minta bantuannya juga nih ke Big Zaman untuk menyampaikan kembali doanya untuk kita bisa bersama-sama ya doa bersama mengakhiri ya Story Morning ini. Monggo Kak Big Zaman. Baik ya, alhamdulillah. Mungkin bukan sih doa bersama kali ya, ini udah kayak Ustadz beneran. Kita ini aja ya, ya tadi sih teman-teman sekalian, saya senang banget hari ini pagi yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah hadirkan hati kita. Nih satu hal yang mahal itu adalah yang saya nggak pernah yang membedakan komunitas Numan Alihan dengan beberapa kajian pada umumnya adalah di sini setiap orang itu menghargai kan ya. Kita paham kalau berbicara agama itu butuh authority. Ada ilmu lah. Kita nggak boleh berbicara tentang agama tanpa ilmu kan ya. Dan kita menjadikan Ustadz Noman sebagai satu referensi kita dan beberapa asatidz Ustadz kibar yang lainnya yang sering kita ikuti juga. Maka ya saya takjub ya dan takzim buat teman-teman semua di sini yang bersedia hadir. Ini ada tadi sempat 60-an orang ya yang hadir di sini mendengarkan orang-orang yang mungkin latar belakang syariahnya nggak proven ya. Ya saya lulusannya ilmu komputer UI, jadi nggak nyambung sama sekali dengan syariah. Dan mungkin beberapa tadi ada Mas Heru, ada Dr. Andi dan beberapa teman-teman yang lainnya juga mungkin punya background yang berbeda-beda kan ya. Tapi itu sama sekali tidak menghalangi kita bersama-sama untuk merasakan hidayah, taufik dan cahayanya Al-Quran, karena itu adalah tujuan kita. Quran memang diciptakan untuk menjadi huda, bukan cuma buat petunjuk para ustadz dan para asatidz, tapi untuk kita semuanya. Maka mari kita terus berlatih kepada Allah agar Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang sangat serius menata, melatih, mengontrol tubuh kita. Kita terus berusaha, berkonsentrasi, mindful, agar setiap hati, mata, tangan kita untuk selalu taat kepada Rabb kita, kepada Allah, di mana setiap aktivitas kita selalu bisa mencari ridhonya Allah SWT. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat ihsan ya, derajat tertinggi seorang hamba, di mana kita betul-betul takut merasakan muraqabatullah yang sangat tinggi kan ya. Kita Allah senantiasa mengawasi kita. Dan yang sangat kita harapkan juga mudah-mudahan Allah karuniakan kita perasaan kita bisa merasakan cinta kepada Allah SWT. Kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, kita mencintai para sahabat, kita mencintai agama ini dan segala syariatnya dengan sangat luar biasa. Iman dan wahtisaban kan ya, gak cuma levelnya iman, kita merasakan kita melakukan ini semua itu karena kita sebagai hambanya Allah, kita meyakininya itu, kita beriman kepada Allah, dan kita berharap apa yang kita lakukan ini wahtisaban, mendapatkan ridho dari Allah SWT, tidak mengharapkan harapan dari hal-hal yang lain apapun ya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, mari kita tutup ya sama-sama dengan satu buah doa yang tadi sama-sama telah saya sampaikan. Saya mendoakan buat saya pribadi dan kita bersama-sama, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan taufik, ilmu, rezeki dan nikmatnya iman. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, karuniakanlah kami ya Allah jiwa yang tenang, jiwa yang tentram dalam mengarungi setiap kehidupan kepadamu ya Rabb. Tu'minu bi liqa'ik, meyakini bahwasanya kami kelak akan bertemu dengan Engkau ya Rabb. Wa tardha bi qada'ik, merasakan perasaan ridho ya Allah atas setiap takdir-takdir yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Wa taqna'u bi ata'ik, dan merasakan perasaan cukup menerima ya Allah atas setiap pemberian Kau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma ja'alna hayata ziyadatan lana fi kulli khair ya Allah, jadikanlah kami ya Allah setiap waktu yang Kau titipkan kepada kami agar kami terus bisa menambah amal-amal soleh kami ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk terus istiqomah dalam kebaikan ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala da'watik.
Allahumma ya Allah, ampunilah kami ya Allah dengan setiap dosa-dosa kami ya Rabb. Waj'alna hayata Allahumma ja'alna hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian kami kelak ya Allah yang jadi pemutus tempat kami beristirahat ya Allah. Ketika kami sudah terlalu banyak berbuat maksiat ya Allah dalam kehidupan kami ya Allah. Sibukkan kami dalam aktivitas kebaikan, sibukkan kami dalam aktivitas ketaatan hanya kepadamu ya Rabb. Subhanakallah nantika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali lagi Bapak sekalian, teman-teman, abang-abang, para asatizah sekalian bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan, typo dan hal-hal yang lain itu semua dari kesalahan saya pribadi. Semoga Allah mengampuni saya, jauhkan dari sifat yang tidak baik dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Saya kembalikan pada Mbak Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya untuk Kak Big Zaman, teman-teman kontributor NAK, dan juga teman-teman yang sudah hadir dalam Story Morning hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan waktu oleh Allah ya untuk mendalami Quran dan juga bisa mendengarkan sharing dari Kak Big Zaman. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, yang sakit diberikan oleh Allah kesembuhan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk Story Morning pekan depan ya, di waktu yang sama, hari Minggu, dimulai pukul 5.30. Baik, teman-teman, jazakumullah khairan, dan saya juga pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.